Felix tiba-tiba berhenti bicara setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana J. Ermumander menghantamkan kedua tinjunya ke tanah, mengakibatkan seluruh air danau terangkat ratusan meter ke udara. Lalu hitam lagi, adegan memori terputus. Ada apa dengannya? Tanya Felix. Tidak ada. Asna menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuannya menjadi apa-apa? Felix mengernyitkan alisnya saat ditanya. Kenapa tanya aku? Asna mengangkat bahunya setengah. Bagaimana aku tahu? Aku tidak akan percaya. Felix mendengus dan memberi isyarat dengan tangannya agar dia memutar kenangan itu. Jika dia tidak menjawab, maka dia akan mengetahuinya sendiri. Layar segera menyala dan mulai menampilkan rangkaian pegunungan dengan kabut hijau yang mengepul di puncaknya, bukan salju. Felix tidak tertarik pada hal ini, tetapi pada kenyataan bahwa gunung-gunung itu terlihat sangat kecil dalam pandangannya, seperti ia sedang melihat melalui mata seorang raksasa. Tebakannya segera terbukti benar karena J. Ermumander telah kembali ke bentuk ularnya dan melata dari satu puncak ke puncak lainnya, meninggalkan kabut kehijauan di belakangnya. Setelah J. Ermumander mencapai puncak tertinggi, ia mulai melingkarinya hingga puncak itu menghilang sepenuhnya. Baru sekarang Felix bisa melihat tubuhnya. Ia sangat panjang, melingkar puluhan kali dari dasar gunung hingga ke puncaknya. Sama seperti wujud manusianya, sisiknya berwarna hijau tua berkilau. Namun, sekarang ada tulisan berwarna ungu misterius yang tertulis di tubuhnya. Begitu banyaknya, mata Felix tidak sanggup menghitung bahkan sampai 100 sebelum ia mencapai batasnya. Asna, apakah itu ada artinya? Tanyanya. Tentu saja. Asna setuju, lalu tidak ada lagi. Dia terus saja melemparkan popcorn satu persatu ke dalam mulutnya, asyik memperhatikan J. Ermumander yang menatap langit. Cek, baiklah kalau begitu, simpan rahasiamu. Felix mendecak lidahnya, mengkritik. Ia sudah mati rasa karena pertanyaannya dijauhi seperti ini. Jadi, ia kembali ke layar dan terus menonton. Yah, tidak ada apa-apa, karena J. Ermumander terus menatap langit selama beberapa menit sebelum pemandangan berubah lagi. Akan tetapi, alih-alih bergerak maju seperti sebelumnya, adegan yang sama diputar lagi, kemudian, lagi dan lagi, membuat Felix sedikit cemas, karena ia paham bahwa ingatan yang diambil dari esensi tidak semuanya akan berguna. Wah, J. Ermumander mungkin telah hidup selama miliaran tahun. Felix tidak mungkin mengumpulkan bahkan 0,00001% dari ingatan. Dan bahkan di antara ingatan yang terkumpul ini, pasti ada adegan yang tidak berguna seperti ini. Ia hanya berharap jumlahnya akan berkurang saat ingatan itu mencapai akhir. Untungnya, ingatan itu tidak terpaku di satu tempat untuk waktu yang lama karena adegan berikutnya memperlihatkan J. Ermumander kembali ke wujud manusianya dan sedang duduk di semacam ruang kaisar kuno. Felix menebaknya dari fakta bahwa tangan J. Ermumander sedang bersandar pada lengan kursi mewah berwarna ungu, karpet hijau di bawah kakinya, membentang hingga ke gerbang raksasa yang memiliki logo seekor ular yang sedang memakan ekornya sendiri, dan terakhir, patung-patung J. Ermumander dalam kedua wujudnya ditempatkan di samping. Katum. Gerbang itu didorong terbuka perlahan oleh dua manusia setengah manusia, yang memiliki tubuh bagian bawah seperti ular dan tubuh bagian atas seperti manusia. Namun seluruh kulit mereka ditutupi oleh sisik kuning dan hijau yang tidak serasi. Setelah para halfling mendorong gerbang hingga terbuka lebar, mereka membungkuk kepada J. Ermumander dan kembali ke posisi mereka di sisi gerbang, yang menandakan bahwa mereka hanyalah penjaga gerbang. Tak lama kemudian, 3 pengunjung yang asli masuk perlahan-lahan dengan kepala terbenam di dada mereka. Mereka juga manusia setengah manusia, tetapi mereka berpakaian bagus dan mengenakan gelang berkilau di ujung ekornya. Setelah sampai di hadapan J. Ermumander, mereka bersujud 3 kali sambil berteriak keras sebagai tanda pengabdian, Heil Tilgrin. Ermumander, Forevaterin, Ular Midgarerin, Ular Jrin. Re, Pembawa Ragnarin. K. Oke Poisonin Primogenitor. Fair Hail to. Setelah melakukan hal itu, mereka tetap menempelkan dahi mereka ke karpet selama beberapa detik sebelum mendapat izin untuk berdiri di dekat J. Ermumander. Lee, kata sang J. Ermumander. Sebelum Felix sempat bertanya kepada Asna, Asna menghentikan ingatannya dan berkata dengan penuh semangat, beri aku waktu sebentar. Aku akan menambahkan suli suara dengan suara laki-laki untuk meningkatkan pengalaman. Bukankah ini manipulasi yang berlebihan?
Felix hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Sedetik kemudian, dia memutar ulang kenangan itu dan menekan tombol play. Salam bagi J.R. Mumander, sang leluhur, ular Midgard, ular dunia, pembawa Ragnarok, dan sang pemberi racun. Kami salut padamu, kata mereka. Bicaralah, kata J.R. Mumander. Tak berani mengangkat kepalanya, si halfling di tengah mulai berbicara dengan kebencian yang menusuk tulang. Saudara-saudari kita di daun ke-187 cabang ke-57 telah diperkosa, dijarah, dan dibunuh oleh tangan para pengikut musuh bebuyutanmu. Setiap kota, tempat ibadah, dibakar dan dihancurkan hingga tak bertuan. Kata si halfling kiri, kami datang ke sini, memohon restumu untuk mendapatkan kembali kehormatanmu dan membalas dendam atas kematian saudara-saudari kami. Si halfling kanan memohon sambil membenturkan dahinya ke karpet, bersujud begitu keras, dahinya mulai berdarah. Apakah para pengikut Thor menerima berkatnya selama penyerbuan mereka? Tanya J.R. Mumander acuh tak acuh. Ya, salah satu pengikut telah memanggil badai petir dahsyat di atas sebuah kota, yang menutupinya seluruhnya. Dia gemetar saat terus menceritakan kejadian itu, badai itu menghujani dengan kilatan petir, menyambar dengan akurasi yang tidak biasa apapun yang bergerak. Kekuatan suci semacam itu tidak mungkin bisa diraih oleh manusia rendahan seperti kami. Jawabnya dengan nada kesal, karena dia memutuskan untuk ikut campur dalam urusan manusia, kau harus menunjukkan kepada para pengikutnya, mengapa aku dijuluki pembawa Ragnarok. Sang J.R. Mumander tiba-tiba berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, lalu dia menyemburkan racun berwarna ungu melalui bibirnya ke arah tiga halfling yang bersemangat dan gembira, membuat mereka menyerap racun itu melalui 7 lubang mereka. Bok, 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 tubuh ketiga halfling itu terus bergerak-gerak di tanah dengan celah mereka melebar hingga batasnya. Mereka segera terangkat ke udara dengan ketiga anggota tubuh mereka terentang lebih jauh, dan punggung mereka ditekuk ke belakang. Pantas saja mereka menyebutnya berkah. Felix asyik mengunyah popcornnya. Tak lama kemudian, ketiga halfling itu dibaringkan perlahan di atas karpet setelah racun keunguan terserap seluruhnya oleh tubuh mereka. Alih-alih langsung berdiri, mereka malah membungkuk dan mulai melantunkan, kami menghormati J.R. Mumander, kami menghormati J.R. Mumander, cukup. Sang J.R. Mumander kembali duduk di singgasana dan berkata dengan dingin, sekarang kau punya cukup kekuatan untuk menghancurkan 3 lembar daun. Aku tidak mengharapkan apapun yang kurang dari itu. Sial, Felix mengumpat keras setelah layar tiba-tiba menjadi hitam lagi, menandai berakhirnya adegan kenangan itu. Sialan, aku ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia benar-benar kesal karena keadaan sudah memanas sebelum hari menjadi gelap. Apakah adegan selanjutnya akan ada pertarungan antar jamaah? Tanyanya pada Asna dengan tatapan penuh harap. Sayangnya, Asna menggelengkan kepalanya. Menyebalkan sekali. Diganggu tepat saat alur cerita mulai menebal sungguh tindakan yang tidak sopan. Sayangnya, Felix hanya bisa menelan kekecewaannya dan mulai menganalisis apa yang dilihatnya sejauh ini. Baginya, J.R. Mumander telah mengambil alih dunia fana dan mulai berkembang dengan cara meningkatkan jumlah pemujanya di planet tersebut, atau dialah pencipta ras manusia setengah ular. Meskipun begitu, Felix lebih cenderung percaya pada hipotesis kedua, karena para halfling itu menyebut J.R. Mumander sebagai leluhur, artinya, mereka adalah bagian dari darah dagingnya. Itulah yang Asna katakan kepadanya setelah ia terbangun, bahwa makhluk-makhluk yang ada saat ini hanyalah makhluk-makhluk biasa di masa lampau. Namun, setelah dikawinkan oleh para leluhur, anak-anak mereka yang lahir telah memperoleh sebagian dari kemampuan dan sifat-sifat leluhur. Para halfling ular itu memiliki tubuh bagian atas yang hampir menyerupai J.R. Mumander dan merupakan poin lain yang semakin membuktikan hipotesis ini. Meski begitu, ada kelemahan dalam hipotesis ini, yaitu kemampuan J.R. Mumander untuk kawin dengan ular yang lemah dan fana. Lagi pula, bagaimana mungkin ular biasa dan ular berbisa mampu membawa benih makhluk sebesar itu? Misteri ini hanya dapat terpecahkan dengan menyaksikan kenangan ritual perkawinan J.R. Mumander. Sayangnya, Felix tahu bahwa ingatan tersebut tidak termasuk dalam ingatan yang dikumpulkan Asna karena ingatan tersebut telah melewati periode waktu tersebut. Jika dia ingin mendapat kesempatan untuk mengetahui jawabannya, dia hanya bisa terus mengumpulkan esensi J.R. Mumander atau bertanya kepadanya secara langsung. Felix tidak berencana melakukan yang pertama dan berharap menghindari yang kedua dengan segala cara.
Asna, menurutmu apa yang mereka bicarakan saat mereka menyebut daun dan ranting? Tanyanya bingung, karena hal itu selalu ada dalam pikirannya. Pada masa nenek moyang, terminologi alam semesta sama sekali berbeda dengan saat ini. Ia berkata, galaksi-galaksi disebut sebagai pohon surgawi, tata surya disebut sebagai cabang, dan terakhir planet disebut sebagai daun. Ia menjelaskan, itu hanyalah terminologi dasar yang digunakan. Masih banyak lagi. Felix tidak mendengar bagian terakhir karena dia benar-benar tercengang. Pidato ketiga halfling itu terngiang-ngiang di benaknya. Sebelumnya, ia berasumsi bahwa mereka berbicara tentang sebuah negara yang diserang di planet tempat mereka tinggal. Namun kini, ia menyadari bahwa pandangannya telah sangat menyempit. Bagaimana mungkin J. Ermumander tidak memiliki banyak planet dan tata surya di bawah kekuasaannya? Wah, dia mungkin sudah memiliki satu galaksi penuh atau beberapa galaksi. Meski begitu, Felix tidak boleh disalahkan, karena lompatan waktu yang terjadi setelah setiap adegan mungkin berlangsung dalam ratusan ribu hingga jutaan tahun. Sekarang, dia mencoba membunuh kesadaran makhluk ini, yang memiliki galaksi dan menciptakan seluruh ras sendirian. Dia pasti berbohong jika dia bilang dia tidak takut dan khawatir. Sayangnya, kedua emosi itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Masalahnya cukup jelas, entah dia menyingkirkan J. Ermumander, atau dia akan selamanya terjebak di alam pemurnian. Meski begitu, semua yang dilihatnya tidak memberinya petunjuk. Dan dari fakta bahwa adegan tersebut menunjukkan bahwa J. Ermumander dan Thor sudah dianggap sebagai musuh bebuyutan, itu berarti ingatannya sudah habis. Hanya beberapa adegan tersisa sebelum memulai pertempuran terakhir, yang berakhir dengan kematian kedua primogenitor. Felix sangat berharap bahwa salah satu adegan itu akan menjadi kunci dilemanya. Melihat Felix sudah siap, Asna menekan tombol play. Dan seperti yang dikatakannya, adegan itu benar-benar tidak menunjukkan perkelahian antara para pengikut, tetapi hanya kegelapan total dengan beberapa bintang di sana-sini. Adegan ini ditayangkan lebih dari 20 kali selama 3 jam berturut-turut, membuat Asna sesekali menguap karena bosan. Sementara itu, fokus Felix tidak hilang bahkan dalam kebosanan yang mengerikan itu. Dia tahu bahwa adegan-adegan itu memperlihatkan para J. Ermumander bepergian melalui angkasa. Lagi pula, era itu dinamai menurut nama leluhur mereka hanya karena mereka terus-menerus mengembara di angkasa. Bisakah kita langsung ke dua adegan terakhir? Asna menguap sambil berkata, pengembaraan di luar angkasa ini akan berlangsung selama 1 jam lagi sebelum mencapai mereka. Melihat adegan itu hanya membuang-buang waktu, Felix memberikan persetujuannya dengan gerakan tangan. Penuh semangat lagi, Asna dengan sigap mempercepat filmnya hingga berhenti di sebuah adegan yang memperlihatkan J. Ermumander tengah menghadapi sebuah planet biru, agak menyerupai bumi. Seberapa besar dia? Felix yang terkejut, menatap planet yang tampak seperti bola sepak di mata J. Ermumander. Begitu kecilnya, Felix tidak dapat membayangkan betapa besarnya J. Ermumander hingga tampak seperti itu. Namun hal terburuk belum terjadi, saat J. Ermumander mendekati planet itu dengan cepat dengan mulut terbuka lebar, membuat jantung Felix mulai berdetak keluar dari dadanya. Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia merasa takut dengan gagasan itu karena kemiripan planet itu dengan bumi sangat tinggi. Sayangnya, Sang J. Ermumander tidak akan menunggu Felix hingga ia tenang kembali, karena mulutnya yang lebar menelan planet itu, menghalangi setiap sinar matahari yang dapat mencapainya. Lalu, Sang J. Ermumander menutup mulutnya, melahap planet itu dalam satu suapan. Dia bahkan tidak menggigit atau mengunyah. Dia menelannya bulat-bulat, membuat bulu kuduk Felix merinding. Pemandangan itu terlalu mengerikan, dia gemetar dalam kedinginan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, meskipun dia bersembunyi di balik spray hangat. Apa yang paling membuatnya takut dan gelisah bukanlah kenyataan bahwa J. Ermumander mampu melahap planet, melainkan kemiripan planet itu dengan ibunya, bumi. Keduanya berwarna biru dan melayang dengan damai di angkasa tanpa sedikit pun ancaman. Namun, sedetik kemudian, keberadaan planet itu terhapus dari jagat raya. Mengapa? Mungkin Sang J. Ermumander sedang bosan, mungkin memakan planet adalah santapannya, atau mungkin, karena planet itu berada di jalur yang dilalui Sang J. Ermumander. Pemandangan dia yang terus berjalan maju seolah tidak terjadi apa-apa membuat Felix merasa untuk pertama kalinya dalam kehidupan barunya bahwa dia tidak mampu mengendalikan nasibnya. Asna,
Apakah masih ada makhluk yang bisa melakukan hal yang sama? Tanya Felix dengan tenang. Yang bisa kukatakan adalah alam semesta ini terus mengembang dan berkreasi, kata Asna sambil tersenyum tipis. Saya akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu? Tanyanya. Felix tidak menanggapi, memejamkan mata sambil meletakkan tangannya di jantungnya yang berdetak kencang. Kegelisahan dan ketakutannya mereda, membiarkan detak jantungnya melambat kembali normal. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan. Dia tersenyum tipis saat melakukan kontak mata dengan Asna dan berkata, tidak ada. Tapi, dia menoleh, kembali fokus ke layar yang menghitam, dan berjanji dari lubuk hatinya, aku tidak akan pernah membiarkan diriku mengalami nasib berada di planet yang dilahap itu. Dia menyipitkan matanya dengan berbahaya, jika itu terjadi, akulah yang akan melahap orang lain. Akulah yang akan melahap yang lain. Ulangnya dalam hati sebanyak 2 kali, membuat Asna paham bahwa tekadnya tak perlu diragukan atau disangsikan lagi. Aku tidak sabar untuk melihat hari itu tiba, tapi untuk saat ini. Asna memutar filmnya, ayo kita lanjutkan menonton pertarungan terakhirnya. Apakah itu adegan kenangan yang kau ceritakan padaku saat terbangun? Ya, itu akan dimulai di detik-detik terakhir pertempuran. Dia bertanya, apakah kamu siap? Mainkan itu. Gambar pertama yang muncul di hadapan Felix adalah palu perak kosmik dengan muatan listrik mengalir melalui tubuhnya, turun dari atas dengan agresif. Meskipun J.R. Mumander jelas-jelas melihat serangan itu, dia tidak bergerak maupun berencana untuk bergerak. Dia hanya terus menatap kehancurannya yang tak terelakkan, semakin dekat dan dekat. Sebelum Felix sempat mempertanyakan kepasifannya, dia melihat aliran listrik mengalir melalui penglihatan J.R. Mumander. Felix langsung tahu bahwa ia lumpuh. Lagi pula, ia sendiri yang melawan sang sumber guntur dan kilat. Efek melumpuhkan itu diperkirakan ampuh bahkan untuk J.R. Mumander. Meskipun, ia menyadari itu tidak cukup untuk menghalangi J.R. Mumander menggunakan elemennya. Jadi mengapa dia tidak menggunakan kemampuan apapun untuk menyelamatkan dirinya? Karena tidak mendapat jawaban, Felix menyaksikan palu itu mengenai kepala J.R. Mumander dengan cara yang sangat merusak, 3 planet di dekatnya berubah menjadi debu hanya karena gempa susulannya. Felix mampu melihat planet-planet itu karena mata J.R. Mumander masih terbuka lebar meskipun palu raksasa tertanam dalam di kepalanya. Hal ini juga membuatnya melihat Thor mendekati J.R. Mumander sambil terbungkus seluruhnya dalam kabut keunguan berbentuk manusia. Sayangnya kabutnya sangat tebal, menghalangi pandangan Felix untuk melihat wajah Thor. Dan yang lebih buruk, mata J.R. Mumander perlahan menutup, menandai berakhirnya keabadiannya. Kematian yang pantas di tangan lawan yang pantas. Akhirnya, pencarianku yang sia-sia akan tujuan telah berakhir. Bisikan puas J.R. Mumander terdengar di seluruh kosmos, membuat Felix bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukannya, karena suara tidak dapat terpancar di ruang angkasa. Begitu juga aku, saudaraku. Begitu juga, aku. Sebuah suara berat yang tidak dikenal bergema dari dalam kabut beracun selama sepersekian detik sebelum akhirnya terdiam. Felix tidak tahu apakah Thor benar-benar mati seperti yang diklaim Asna. Tetap saja, dia lebih condong mendukungnya karena jika J.R. Mumander terkena dampak parah dari efek kelumpuhan petir, Thor tidak akan terhindar dari kematian saat terbungkus dalam sejumlah besar racun miasma. Meski begitu, hidup dan mati Thor bukanlah fokus pikirannya saat ini, melainkan kata-kata terakhir dari kedua makhluk itu. Apa maksud J.R. Mumander dengan mengatakan bahwa pencariannya akan suatu tujuan tidak ada artinya? Mengapa dia masih mencarinya sejak awal? Bukankah seharusnya ia hidup selama miliaran tahun setelah kematiannya? Jumlah itu cukup bagi J.R. Mumander muda yang tidak tahu apa-apa, yang dilihat Felix menghancurkan danau, untuk menemukan alasan penciptaannya. Namun, tampaknya ia masih belum menemukannya. Yang lebih membingungkan Felix adalah fakta bahwa Thor sebenarnya menyetujui klaim J.R. Mumander sebelum kematiannya. Bukankah itu berarti dia juga sedang mencari tujuannya namun gagal? Sudahlah, jangan pikirkan itu. Asna menendang lututnya di bawah spray, membuat proses berpikirnya terhenti. Kenapa kau repot-repot memikirkan masalah leluhur jika kau sendiri saja belum menyelesaikannya? Tanyanya dengan jengkel. Felix menyadari bahwa dia benar. Ini bukan saatnya untuk mengalihkan tujuan utamanya. Dia selalu bisa mengetahui rahasia para leluhurnya nanti, tapi kesadaran J.R. Mumander yang terus mengintainya,
harus dipecahkan sekarang. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa J.R. Mumander tidak akan terbangun saat ini dan menghancurkan jiwa Felix hingga tak berbentuk lagi. Semua itu dikatakan oleh Asna, yang bahkan tidak tahu tentang masalah ini sejak awal. Jadi Felix menganggap prediksinya tentang kebangkitan J.R. Mumander sebesar 98% atau 99% sebagai sesuatu yang tidak pasti. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berhenti di angka 96% tetapi menambahkan 1% lagi. Baiklah, silakan putar lagi dari awal. Ia memijat pelipisnya sambil berkata, kita akan menganalisis setiap detail kecil kali ini. Felix tidak berencana untuk hanya menonton kenangan itu sekali saja dan mengakhirinya. Namun, tampaknya Asna punya pendapat yang berbeda. Felix, percayalah padaku saat aku bilang kenangan itu tidak berguna. Asna menguap bosan, aku sudah memperhatikannya 10 kali dengan saksama, dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Saya tidak setuju. Felix menggelengkan kepalanya, mainkan saja, dan saya yang akan menilainya. Baiklah, terserah padamu, aku tidak akan menontonnya lagi. Dia menyerahkan remote kontrol berisi kenangannya dan meminta dengan lembut, pelankan volumenya, aku akan tidur siang. Tanpa berkata apa-apa, Felix menatapnya, menutupi kepalanya dengan spray, dan langsung berhenti bergerak. Dia benar-benar tertidur. Bolehkah aku melihat kenangannya dengan ini? Felix bertanya dalam hati sambil bermain dengan remote control. Tidak, cek. Nggak boleh aku punya satu pikiran tanpa kamu dengar. Felix mendecak lidahnya kesal sambil mengklik tombol play di layar. Tetap tidak ada. 8 jam kemudian, Asna, bangun, aku mau tanya sesuatu yang penting, ucap Felix sambil terus menggoyang-goyangkan bahu Asna. Matanya agak merah, menunjukkan bahwa ia menghabiskan seluruh waktunya bekerja keras mengingat kenangan itu. Biarkan aku tidur dengan tenang, ucapnya kesal sambil berbalik ke arah yang berlawanan. Bisakah J.R. Mumander bangkit kembali menggunakan tubuhku sebagai wadah? Dia melontarkan pertanyaannya dengan tidak sabar. Ya, jawabnya lembut. Felix tidak patah semangat sedikitpun mendengar berita itu. Ia pun menambahkan pertanyaannya yang sebenarnya, jika itu yang terjadi, apakah ia akan menjadi manusia, ular, keduanya, atau tidak keduanya? Asna tiba-tiba menampakkan kepalanya di luar spray dan berkata sambil mengerutkan kening, tentu saja dia akan menjadi manusia. Bisakah Anda menjelaskan alasannya? Tanyanya dengan gelisah. Setelah dia menghancurkan jiwa kita dan mengambil alih tubuhmu, dia akan terikat oleh batasan ras manusia. Anggap saja dia hanya menguasai tubuhmu. Dia mungkin bisa makan, bernapas, berhubungan seks, atau bahkan bercocok tanam. Namun, dia tidak akan pernah bisa mengubah dasar-dasar yang memisahkan ras satu sama lain. Dia menegakkan posenya dan melanjutkan penjelasannya, manusia mungkin memiliki mutasi dari ular, tetapi itu tidak berarti dia bisa menjadi ular itu sendiri. Jika bukan karena itu, tubuh manusia tidak akan meleleh atau meledak dalam beberapa jam setelah kalian memasukkan 100% esensi binatang buas ke dalam tubuh kalian. Benar, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bloodliner, yang terintegrasi hingga 100% alih-alih berhenti di 99%, akan berubah menjadi monster yang sama selama beberapa jam sebelum mengalami gangguan internal, yang akan menyebabkan berubah menjadi lendir atau meledak. Di bumi ini, gambar-gambar DNA yang hancur dengan sendirinya dan garis keturunan yang berubah menjadi binatang tak berakal sebelum mencair, ditayangkan sesekali di TV. Dewan Dunia melakukan hal itu untuk lebih menakut-nakuti para junior agar tidak memiliki pikiran bodoh tentang kemampuan bertahan hidup dari nasib terkutuk itu dan memperoleh keuntungan atas orang lain atau omong kosong protagonis lainnya. Pesannya jelas, integrasikan 100%, dan Anda akan mati dengan cara terburuk. Berdasarkan klaim Asna, hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar ras yang tidak mungkin diubah. Dengan kata lain, J.R. Mumander tidak akan bisa mengandalkan kelemahan dalam sistem garis keturunan manusia ini untuk menciptakan wadah yang sempurna untuknya. Kecuali dia punya cara untuk menghentikan kerusakan rangkaian DNA dalam waktu beberapa jam saja. Jadi saat kesadaran J.R. Mumander merasuki tubuhku, dia akan selamanya menjadi manusia dan dibatasi oleh potensi manusia, rentang hidup, dan batasan ras lainnya, yang diberikan kepada kita oleh alam semesta yang bias ini. Benar, tanya Felix sambil menyeringai. Ya, tak terganggu dengan nada bicaranya yang sinis,
dia bertanya dengan bingung, "Mau kemana kamu?" Setelah aku mengamati kenangan itu berulang-ulang tanpa menemukan satu pun metode untuk membunuh kesadaran J. Ermumander, aku menyadari di titik terendah keputusasaanku bahwa kita telah melihat semuanya dengan pola pikir yang salah. Felix berkata sambil terkekeh. Apa maksudmu? Alih-alih menjawab, Felix memutar adegan yang memperlihatkan interaksi J. Ermumander dengan ketiga halfling. Setelah mengulang adegan ini lebih dari 5 kali, saya berhasil memahami beberapa ciri kepribadian J. Ermumander. Dia mempercepat adegan hingga ketiga halfling itu mulai menangis tentang kesengsaraan saudara-saudari mereka yang terbunuh. Mereka menceritakan kembali pembantaian rakyatnya, mungkin keturunannya sendiri. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kemarahan, dia menunggu sampai mereka selesai sebelum bertanya apakah mereka menerima berkat Thor atau tidak. Dia menyeringai, ini membuatku menyimpulkan bahwa J. Ermumander tidak dikendalikan oleh emosinya seperti kebanyakan binatang buas, tetapi makhluk rasional. Yang cukup bisa dimengerti mengingat sifat darahnya. Felix mempercepat adegan lagi hingga adegan memperlihatkan 3 halfling bersujud dan menyanjung J. Ermumander setelah menerima restunya. Namun, mereka segera dimarahi olehnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak suka sanjungan atau gangguan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang terus terang. Katanya, Felix terus memperlihatkan adegan demi adegan sambil memberitahu Asna tentang ciri-ciri kepribadian J. Ermumander. Di akhir demonstrasi, Asna secara mengejutkan menemukan bahwa Felix benar-benar telah mengidentifikasi 6 ciri kepribadian. Yaitu rasional, lugas, pendendam, sombong, dan kejam. Meskipun Felix hanya peduli pada satu sifat, dan itu adalah rasionalitas. Asna, menurutmu apa kesamaan orang-orang yang berakal sehat? Tanyanya sambil tersenyum percaya diri. Kecerdasan, kesabaran, pikiran jernih, kepekaan, dan masih banyak lagi. Dia menyebutkan beberapa nama, dan memutuskan untuk ikut bermain. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa J. Ermumander akan membunuh kita begitu dia terbangun? Dia menjelaskan, untuk makhluk rasional seperti dia akan terlebih dahulu menilai apakah menguntungkan baginya untuk membunuh kita dan memiliki tubuhku atau tidak. Dia bertanya, apa artinya itu? Kita akan punya kesempatan untuk membicarakan semuanya terlebih dahulu. Mata Asna berbinar saat dia berkata, selama dia tidak membunuh kita secara langsung, kita selalu bisa bernegosiasi tentang syarat untuk menghidupkannya kembali. Tepat sekali, Felix menyeringai, fakta bahwa tubuhku lebih dari sekadar sampah dan status sosial serta rasku berada di tingkatan paling bawah piramida alam semesta akan membuat para J. Ermumander berpikir 2 kali untuk memiliki tubuhku. Asna pun yakin dengan pernyataannya itu, sebab ia tahu tidak ada satupun makhluk di puncak jagat raya ini yang akan bersedia menempati tubuh manusia yang tidak memiliki satu pun atribut, tidak seperti ras-ras lainnya. Meski begitu, dia menyadari bahwa J. Ermumander tetap akan melakukannya karena dia tidak punya pilihan lain sekarang. Suka atau tidak, dia akan dipaksa menurunkan standarnya dan memiliki tubuh Felix. Akan tetapi, Felix sudah merencanakan tindakan balasan untuk hal ini dengan berkata, aku akan menawarkannya kesepakatan yang tidak akan bisa ditolaknya. Membaca apa yang ada dalam pikirannya, Asna tidak setuju, dia tidak akan percaya padamu untuk memenuhi janjimu. Ditambah lagi, semua yang kita katakan sejauh ini hanyalah sekumpulan spekulasi. Dia menambahkan, siapa yang tahu jika kesadaran kecil ini tidak punya pikiran dan akan menghancurkan jiwa kita saat dia terbangun. Felix menggelengkan kepalanya sambil mengingatkannya, jika dia tidak punya pikiran, dia pasti sudah membunuhku saat terakhir kali dia bangun. Lagi pula, hanya dengan satu tatapan mata dengan niat membunuh saja sudah cukup untuk membuatku binasa. Bagaimana dengan kepercayaan? Aku terpaksa mempercayaimu untuk membantuku mendapatkan kebebasanku karena tidak punya pilihan lain. Dia membalas sambil menyilangkan tangannya, tapi dia punya satu. Mungkin itu bukan yang terbaik, tapi itu tetap pilihan. Aku hanya bisa berkata seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia akan percaya padaku atau tidak. Felix mengepalkan tangannya erat-erat sambil berkata, tapi itu risiko yang bersedia kuambil. Felix mungkin terlihat terburu-buru, tetapi sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain selain pilihan ini. Dia tahu bahwa dia bisa menunggu bertahun-tahun hingga dia melakukan penelitian mendalam tentang kesadaran dan semacamnya. Namun sayangnya,
Setiap data yang dikumpulkan akan selalu diterapkan pada binatang buas yang berada di tingkat 7. Lagi pula, tidak ada informasi apapun tentang primogenitor di UVR. Jika dia menggunakan penemuan-penemuan di J.R. Mumander untuk memaksanya tetap bersembunyi atau membunuhnya untuk selamanya, usahanya bisa menjadi bumerang bagi Felix. Lagi pula, sangat mungkin J.R. Mumander bisa terbangun saat ia merasa terancam. Saat itu, semua jembatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai akan hilang. Apa perbedaan antara risiko rencana itu dan rencana ini? Sederhana saja, ketika berhadapan dengan J.R. Mumander, tidak ada yang namanya rencana yang sangat jitu. Felix mengambil inisiatif untuk maju dan melawan mereka atau menunggu keajaiban terjadi dan menyelamatkannya dari penderitaannya. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Asna tersenyum pahit dan bertanya, apakah kamu akan berintegrasi 2 hari kemudian setelah beristirahat? Ya, Felix setuju sementara wujudnya hancur menjadi partikel kabut. Menunda hal yang tak terelakkan tidak akan memberikan manfaat apapun selain membuatku semakin stres. Setelah keluar dari kesadarannya, Asna melihatnya mengeluarkan 5 wadah makanan tersegel dari kartu spasialnya dan mulai melahapnya seperti dia tidak makan selama berhari-hari. Dia menyentuh sisi tempat tidur yang kosong dan hangat, tempat Felix berbaring sebelumnya, dan menyadari bahwa dia mungkin tidak kehilangan kesadaran selama 8 jam berturut-turut. Dia memang bekerja keras. Dia mendesah, semoga saja semuanya berjalan sesuai rencana. Sayang, jauh di lubuk hatinya, ia paham bahwa sebagian besar rencana Felix jarang berjalan sesuai rencana. Dan untuk rencana yang berisiko seperti itu, ia sungguh berharap rencananya tidak menyimpang dari naskah. Jika tidak, kematian menanti mereka berdua. 2 hari kemudian, Felix duduk di karpet, mendengus dengan mata merah. Keringat menetes dari seluruh pori-pori tubuhnya seperti air mancur. Namun, ekspresi lega terlihat di wajah Felix. Dia merasa lega karena dia benar-benar tetap sadar setelah menyelesaikan integrasi dengan 3%, membuatnya mencapai 99%. Akhirnya dia berhasil mencapai kemurnian asal. Namun, tidak ada sedikit pun tanda kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia buru-buru mengembalikan dirinya ke bentuk puncaknya dengan ramuan peremajaan dan mulai melihat sekelilingnya dengan ekspresi paranoid. Baik Felix maupun Asna tidak tahu kapan atau di mana J.R. Mumander akan muncul, dan perasaan tidak pasti ini membuatnya merinding karena dia terus merasa seperti seseorang akan melompat ke arahnya dari belakang. Untungnya, beberapa menit berlalu, dan tidak terdengar apapun di dalam ruangan kecuali detak jantung Felix yang keras. Dia makin gelisah tiap detiknya, karena dia selalu benci perasaan tenang sebelum badai yang menyebalkan ini. Pada akhirnya, hampir 2 jam telah berlalu, dan Felix tidak dapat menahan diri untuk mulai mengendurkan bahunya yang tegang. Dia tidak berani mempercayainya, tetapi J.R. Mumander benar-benar tidak menampakkan dirinya. Tepat saat dia mulai percaya bahwa Asna mungkin omong kosong seperti biasanya, dia mendengar Asna berteriak keras dalam benaknya, FEELIXTOOOOONG. Sial, dia ada di dalam pikiranku. Felix yang khawatir langsung berbaring di tempat tidurnya dan memejamkan mata. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kesadarannya hingga membuat Asna memohon pertolongan seperti itu, dan dia tidak berencana untuk tetap pasif. Saat Felix membuka matanya, dia berdiri di atas danau kesadaran dan mulai berlari menuju rumah kabut. Karena jaraknya cukup dekat, Felix sampai di tempatnya dalam sekejap. Dia melihat ke arah gerbang dan melihat Asna tengah bersandar di dinding sambil mengintip bagian dalam rumah itu dengan kepalanya. "Aku di sini, kamu baik-baik saja?" tanyanya dalam hati sambil mendekatinya dengan hati-hati. Begitu Asna mendengar suaranya, dia berlari ke arahnya dengan ekspresi sedih seperti dia baru saja diganggu dan ingin dia mencari keadilan. Setelah sampai di sampingnya, dia menunjuk jarinya yang gemetar ke arah rumahnya dan berteriak keras, "Ular tua itu muncul saat aku sedang menonton drama, membuatku takut setengah mati." Dia memasang wajah muram sambil menambahkan, "Dia bahkan mengusirku dari rumah dan menyuruhku menjadi gadis baik dan tinggal di luar sampai dia membereskanmu." Kelopak mata Felix terus berkedut semakin ia mendengar wanita itu berbicara. Di sini ia khawatir wanita itu diserang oleh J.R. Mumander atau semacamnya. Namun, jelas bahwa wanita itu bereaksi berlebihan setelah diusir dari rumahnya. "Asna," dia menatap dalam-dalam ke matanya dan berkata dengan jengkel, "Emosiku benar-benar terbuang sia-sia untukmu." Tanpa menunggu tanggapannya,
dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan menuju rumah besar itu. Dia tidak berani membuat J. Ermengander menunggu lama, meski ia merasa sarafnya yang semula diharapkan akan terguncang setiap kali ia melangkah, nyatanya mulai tenang dan nyaman. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi sehingga ia bertindak seperti ini, karena ia memahami dirinya sendiri lebih dari siapapun. Tetap tenang dan kalem di saat yang menegangkan seperti ini sama sekali tidak mungkin baginya. Dia masih jauh dari mencapai tingkat pengendalian emosi itu. Tak lama kemudian, Felix berhasil memasuki gerbang rumah besar yang terbuka lebar. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada J. Ermengander dalam wujud manusianya, yang duduk di singgasana ungu dengan kepala bersandar di buku-buku jarinya. Ekspresinya acuh tak acuh dan agak cabul. Secara visual, dia tampak sama seperti yang Felix lihat dalam ingatan. Namun, melihatnya secara nyata membuat Felix 100 kali lebih terpukul daripada sekadar melihat pantulannya di danau. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasa ingin berlutut dan bersujud di hadapan keanggunan dan harga dirinya yang nyata. Awalnya, perasaan itu lembut, seperti bisikan yang datang dan pergi, tetapi detik demi detik berlalu, perasaan itu semakin kuat hingga Felix mulai percaya bahwa menyembah ciptaan ilahi ini adalah serangkaian tindakan yang paling alami untuk dilakukan. Lututnya mulai menekuk sendiri, membuat ekspresi bingungnya melilit dan berputar sebagai bentuk perlawanan. Asna, apa yang terjadi padaku? Apakah dia mengendalikan keinginanku atau semacamnya? Gelisah dan agak marah, dia melontarkan dua pertanyaan dalam benaknya sambil berusaha sekuat tenaga menahan perasaan bawaan yang memaksanya berlutut di hadapan J. Ermengander, dia tidak melakukan apapun padamu. Dia mendesah sambil mengintip interaksi yang terjadi di kejauhan, tubuhmu sendiri menunjukkan reaksi yang diperlukan di hadapan salah satu makhluk di puncak piramida sosial alam semesta. Maaf, aku lupa menyebutkannya karena kamu merasakan hal yang sama terhadapku. Bagaimana cara menghentikannya? Aku tidak mau berlutut sialan. Dengan geram, dia berteriak dalam hati dengan urat-urat berdenyut di pelipisnya. Kau bisa meninggalkan danau kesadaran atau menutup matamu. Selain dua pilihan itu, tidak banyak yang bisa kau lakukan. Ia tersenyum getir, tidak ada yang bisa menentang hierarki tersembunyi di alam semesta. Felix sangat marah mengenai hal ini. Kenapa dia harus berlutut hanya karena dia terlahir sebagai manusia? Kenapa dia harus melalui semua ini hanya karena pangkatnya di hierarki paling bawah? Sayangnya, kekecewaan dan ketidakpuasannya tidak mampu menghentikan lututnya yang gemetar dan semakin mendekati tanah. Felix merasa bahwa menahan pikirannya saja tidak cukup untuk menghentikan dirinya berlutut. Karena itu, ia mengepalkan tangannya erat-erat dan mulai menarik ke arah lain. Hal ini mengakibatkan Felix memiliki postur aneh yang seharusnya membuatnya lebih mudah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke segala arah. Namun, kakinya benar-benar terpaku di tanah, tidak bergerak sedikit pun. Bagaimanapun, Felix terus menarik dan menarik. Hasilnya, tidak ada yang berubah. Lututnya bersikeras menyentuh tanah. Mana mungkin aku akan membiarkan itu terjadi? Tak punya pilihan lain, Felix menciptakan pisau jagal berkabut dengan ekspresi gila dan membelah kedua kakinya dalam satu gerakan, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda keraguan atau ketakutan. Gedebuk, tanpa dukungan, Felix kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya seperti bendungan yang jebol. Tidak peduli dengan genangan darah di bawahnya dan gelombang rasa sakit yang menyerangnya, Felix hanya mengatupkan bibirnya sambil menatap tajam ke arah J. Ermengander, berlutut. Lebih baik aku memotong keempat anggota tubuhku sebelum itu terjadi. Itu Felixku, kata Asna kegirangan. Dia tidak menyangka tekad Felix yang menjaga harga dirinya di ambang kegilaan akan tega memotong kakinya sendiri. Dia tahu bahwa di tempat ini, semuanya bisa dirasakan seperti di kehidupan nyata. Jadi, rasa sakit yang dialaminya terasa seperti di atas atap. Namun, Felix tidak membiarkan sedikit pun meringis. Dia terus menatap J. Ermengander tanpa menutup matanya bahkan sedetik pun. Meskipun dia membelah kakinya, perasaan memujanya masih meningkat tanpa henti. Dia tahu bahwa menutup matanya akan mengurangi atau menghilangkan perasaan itu sepenuhnya. Namun Felix bukan orang yang terbelakang untuk melakukannya. Lagi pula, atas dasar apa dia berbicara kepada J. Ermengander jika dia melakukannya dengan mata tertutup? Bagaimana mungkin dia bisa berjanji padanya dengan mata tertutup? Bagaimana mungkin J. Ermengander percaya padanya jika dia bahkan tidak bisa menatapnya dengan jelas? Jadi,
Felix tidak bisa berlutut atau memejamkan mata. Jangankan melarikan diri dengan keluar dari kesadaran. Hanya ada satu jalan ke depan, yaitu terus melawan dan melawan hingga J. Ermomander menyetujuinya. Untungnya, Felix tidak perlu meneruskan perlawanannya karena perasaan bawaan itu mulai menghilang perlahan dengan sendirinya. Namun, dia tidak merasa bersyukur atau lega, tetapi malah kesal karena dia harus melawan tubuhnya sendiri seperti terhipnotis. Fakta bahwa J. Ermomander tidak benar-benar melakukan apapun agar hal itu terjadi membuatnya semakin marah. Kau marah amik. Jormungandr bertanya dengan acuh tak acuh. Asna, terjemahkan. Felix sudah tahu bahwa J. Ermomander akan berbicara dalam bahasanya sendiri. Lagi pula, untuk makhluk sombong seperti dia, tidak mungkin dia mau repot-repot mempelajari bahasa universal demi Felix. Itu sungguh tidak masuk akal. Dia bertanya, apakah kamu marah padaku? Jawab Asna. Felix menjentikkan jarinya, menciptakan dua kaki berkabut baru. Awalnya ia berdiri dengan susah payah, tetapi tak lama kemudian ia berdiri lagi, dengan punggung yang lebih tegak dari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjawab, tidak. Hivi, Jormungandr bertanya, kenapa? Asna menerjemahkan, jika aku akan marah pada seseorang, alam semesta akan menjadi yang pertama, lalu aku. Felix mengencangkan tangannya sambil menatap mereka, dialah yang menciptakan hierarki terkutuk ini dan menempatkanku di bawahnya. Aku tidak bisa menyalahkan semua orang di atasku dalam hierarki ini. Aku menyalahkan diriku sendiri karena cukup lemah untuk tidak mengubahnya. Dia tiba-tiba tersenyum sambil mengendurkan tinjunya, jadi, aku akan menghancurkannya atau menggulingkannya. Cara santainya mengatakannya tidak bisa menyembunyikan tekad dan sedikit kegilaan di matanya. Felix tidak ingin mengalami pengalaman buruk ini lagi dengan siapapun. Baik Asna maupun J. Ermomander tidak dapat memahami perasaan terhina yang membakar dadanya saat ini. Mungkin tampak mengherankan bagi sebagian orang bahwa ia melawan perasaan pemujaan dan tetap menjaga integritasnya tetap utuh, tetapi Felix hanya merasa seperti badut di hadapan mereka berdua. Seorang badut yang dipaksa menari di luar keinginannya. Kau telah mendapatkan perhatianku. Sang J. Ermomander tersenyum tipis, berbicara untuk pertama kalinya dengan bahasa universal yang umum. Aksennya sebenarnya lebih lancar dan mudah dipahami daripada aksen Felix. Jelaslah bahwa J. Ermomander sudah menguasai bahasa itu, dan ia menganggap Felix tidak layak untuk membuatnya memfasilitasi komunikasi di antara mereka. Akan tetapi, setelah demonstrasi Felix, J. Ermomander sedikit mengubah pendapatnya tentangnya. Felix tidak ingin merusak sedikit bantuan ini dengan bertele-tele atau menyanjung J. Ermomander, bagi orang yang terus terang sepertinya, langsung ke pokok permasalahan selalu menjadi nilai tambah. Maka, dia segera menundukkan kepalanya dengan hormat atas keinginannya sendiri, dan berkata, aku bersedia berjuang mati-matian untuk mendapatkan wadah terbaik bagi kebangkitanmu. Dia berjanji, tidak masalah apakah itu binatang ular tingkat 6 atau tingkat 7. Aku akan mendapatkannya untukmu dengan cara apapun. Felix mengerti bahwa J. Ermomander cukup pintar untuk mengetahui apa yang dia maksud tanpa memberinya konteks. Tepat seperti dugaannya, Sang J. Ermomander memang tahu apa yang sedang dia bicarakan, tetapi responnya sungguh mengejutkan. Siapa yang bilang kalau aku ingin hidup kembali? Tanya J. Ermomander dengan ekspresi geli. Kau bercandakan. Felix yang tercengang, tak kuasa menahan diri untuk kehilangan ketenangannya dan berbicara kepada J. Ermomander dalam bahasa informal. Akan tetapi, alih-alih merasa tidak senang dengan reaksinya, Sang J. Ermomander malah mulai tertawa terbahak-bahak. Hal ini mematahkan rasa keterasingan dari dunia lain dan aura sombong yang terus dilepaskannya secara alami. Anakku, aku khawatir tidak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada depresi, jika aku ingin hidup, aku tidak akan mati sejak awal. Melihat J. Ermomander mulai terbuka, memecah suasana tegang, Felix berhenti khawatir akan terbunuh oleh satu tatapan kejam. Dia membuat sebuah kursi dan duduk di atasnya sebelum bertanya dengan ragu, lalu, mengapa kamu menginginkan kematian? Tanpa memberikan respon, Sang J. Ermomander hanya terus menatap ke langit-langit dengan sikap linglung. Detik demi detik berlalu, kemudian menit demi menit berlalu. Asna memanfaatkan kebingungannya dan menyelinap masuk, duduk tepat di sebelah Felix. Dia membuat borgol dan mengaitkan pergelangan tangannya dengan pergelangan tangan Felix. Kita bersama-sama dalam hal ini.
Bisiknya sambil mengacungkan jempol, membuat pria itu menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Meski begitu, dia tidak keberatan atau memarahinya karena tidak mematuhi instruksi J.R. Mungander. Dia hanya terus fokus pada ular dunia, yang jelas-jelas tenggelam dalam ingatannya sendiri. Felix tidak tahu apakah J.R. Mungander memiliki semua ingatannya yang utuh meskipun hanya merupakan kesadaran kecil dari yang utama, atau dia hanya memiliki potongan-potongan seperti itu, sehingga sulit baginya untuk mengingat apa yang diinginkannya. Sejujurnya, Felix berharap yang pertama akan menjadi yang satu, karena J.R. Mungander dengan semua ingatannya dapat menjawab beberapa pertanyaannya jika dia sedang ingin. 3 menit kemudian, mata ungu J.R. Mungander yang linglung kembali berwarna saat dia menghembuskan napas panjang melalui lubang hidungnya. Nak, menurutmu apa alasan nomor 1 mengapa keabadian bisa berubah dari kebahagiaan menjadi kutukan? Mengabaikan Asna yang menatapnya dengan menantang, sang J.R. Mungander bertanya kepada Felix dengan tenang. Bagaimana aku tahu? Felix tersenyum getir, aku tidak pernah hidup lebih dari 40 tahun. Keabadian, itu masih hanya khayalanku. Felix lebih suka mengungkapkan ketidaktahuannya tentang masalah itu daripada memberi jawaban omong kosong kepada J.R. Mungander, seperti kesepian, tidak mempunyai kekasih atau teman, padahal dia tidak pernah mengalami satu pun hal yang disebutkan. Sang J.R. Mungander menganggukkan kepalanya sebagai pujian, tidak ada yang salah dengan tidak tahu, selama kamu bersedia untuk belajar. Saya bersedia belajar, kata Felix dengan sangat serius. Senang, sang J.R. Mungander tersenyum tipis dan menjawab pertanyaannya sendiri, itu karena kurangnya tujuan. Bingung, Felix tak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah tujuanmu adalah mengendalikan dan mengatur unsur racun serta para penggunanya di alam semesta? Meskipun Felix mendengar kata-kata terakhir J.R. Mungander sebelum kematiannya, ia selalu percaya bahwa J.R. Mungander menyiratkan maksud atau tujuan baru yang dapat meredakan kebosanan keabadian. Dia percaya demikian karena Asna mengatakan kepadanya bahwa tujuan para primogenitor adalah untuk mengendalikan dan mengelola unsur-unsur setelah kebangkitannya. Siapa yang memberitahumu omong kosong seperti itu? Tanya J.R. Mungander dengan heran. Omong kosong. Felix terkejut, menoleh ke Asna dan bertanya dengan jengkel, apakah kamu berbohong kepadaku sebelumnya atau apa? Felix harus bertanya karena saat ini sebagian besar informasi tentang primogenitor berasal dari Asna. Namun, J.R. Mungander dengan jelas menyangkal kebenaran pernyataannya. Kalau dia mengingkari yang satu, tidak bisakah dia mengingkari yang lainnya seperti halnya binatang yang memiliki kemampuan adalah karena leluhurnya. Tersipu, Asna melingkarkan sejumput rambutnya di jarinya sambil bergumam, informasi yang kuberikan padamu berasal dari ingatan orang-orang yang kumiliki di kehidupanku sebelumnya. Bagaimana aku bisa tahu apakah itu benar atau salah? Mendengar hal itu, Felix pun menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham terhadap Asna. Dia selalu percaya bahwa informasi yang diberikannya berasal dari para tetua rasnya, yang memberitahunya tentang rahasia alam semesta. Karena itu, dia jarang sekali meragukan apapun yang diceritakan wanita itu karena menurutnya para tetua di ras wanita itu tidak akan punya informasi yang salah. Namun sekarang, kebenaran telah terungkap. Asna benar-benar mengandalkan ingatan dari jiwa-jiwa yang dirasuki, yang menyerbu penjaranya. Jumlah mereka mencapai jutaan. Ini berarti, informasi yang mereka miliki mungkin tidak utuh dan hanya berdasarkan rumor. Membaca pikirannya, dia mendengus tidak puas. Aku tidak bodoh sampai tidak bisa membedakan antara fakta dan rumor. Sebelum Felix sempat bertengkar lagi dengannya, J.R. Mungander menyela mereka, tujuan hidup para leluhur bukanlah untuk mengendalikan unsur-unsur alam. Namun, sebagian besar dari kami memilih untuk melakukannya karena kami bosan. Ia mendesah, kami diberi kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya oleh alam semesta, tetapi kami dibiarkan bebas untuk berkeliaran dan melakukan apapun yang kami inginkan dengannya. Pantas saja, Felix mencari tahu sendiri sisanya, karena jelaslah bahwa sebagian besar leluhur memilih untuk melibatkan diri dalam urusan manusia untuk menghilangkan kebosanan mereka seperti halnya para J.R. Mungander. Mereka menciptakan ras, kerajaan, dan peradaban selama bertahun-tahun sambil menjelajahi kosmos mencari jawaban atas tujuan keberadaan mereka. Akan tetapi, manusia tidak mengetahui semua ini, sehingga mereka berasumsi bahwa primogenitor diciptakan oleh alam semesta untuk mengendalikan unsur-unsur dan mengelolanya.
Kesalahpahaman ini terus berlanjut dari satu generasi ke generasi lain selama bertahun-tahun hingga suatu tahun seseorang mengunjungi Asna di penjaranya dan menyampaikan kesalahpahaman itu kepadanya. Dalam arti tertentu, Asna sama bodohnya dengan Felix tentang para primogenitor dan masalah mereka. Pada titik ini, Tuhan tahu apa lagi yang salah. Jadi, apakah kamu sudah menemukan tujuan hidupmu? Tanya Felix. Jika aku melakukannya, aku tidak akan menyerah pada hidup dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan satu pertarungan terakhir melawan rival dan sahabat terbesarku, Thor. Sang J. Ermengander mendesah dengan ekspresi tertekan. Tidak heran Thor menyebut J. Ermengander sebagai saudaranya dalam kata-kata terakhirnya. Felix menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan sejak ketiga halfling dalam ingatan benar-benar mengatakannya dan Sang J. Ermengander tidak berkeberatan. Akan tetapi, tampaknya dia salah total, sama seperti para penyembahnya. Thor dan J. Ermengander memiliki hubungan yang sangat dekat di antara mereka, yang sejujurnya lebih masuk akal daripada menjadi musuh bebuyutan di mata Felix. Dia selalu merasa agak aneh bagi makhluk seperti J. Ermengander dan Thor untuk benar-benar saling membunuh karena konflik antara pemuja mereka. Itu tidak masuk akal bagi makhluk yang hidup selama miliaran tahun untuk berakhir mati sebagai manusia biasa yang tidak berharga. Felix bisa mengerti pertarungan, tapi mati. Itu terlalu ekstrim. Ini berlaku untuk semua primogenitor. Dengan kata lain, lenyapnya mereka dari muka alam semesta tidak ada kaitannya dengan urusan manusia. Baru sekarang ia mengerti bahwa hilangnya mereka ada hubungannya dengan pencarian tujuan hidup mereka. Bagi J. Ermengander dan Thor, mereka telah memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka bersama dalam satu pertempuran epik terakhir, karena mereka tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang tidak berarti seperti itu. Bagaimana dengan para primogenitor lainnya? Felix sejujurnya tidak tahu apakah mereka memilih metode yang sama dengan bertarung sampai mati atau hanya memutuskan untuk tidur dan bersembunyi di sudut alam semesta, tanpa diketahui oleh siapapun. Apapun itu, semua leluhur tampaknya menderita apa yang dialami J. Ermengander. Ketidakaktifan mereka di era sebelumnya justru semakin memperkuat kesimpulan ini. Siapakah yang mengira bahwa satu emosi negatif saja bisa menjadi penyebab hilangnya para leluhur? Di bumi ini saja, orang normal memutuskan bunuh diri setelah 15 tahun atau lebih karena depresi, bersumber dari masalah dalam hidup, pengkhianatan, perasaan kehilangan, hidup tanpa tujuan, dan masih banyak lagi. Sementara itu, para primogenitor mengalami depresi yang merusak selama miliaran tahun. Tak seorang pun mampu membayangkan jangka waktu yang begitu lama, dan Felix sungguh-sungguh yakin bahwa ia akan bunuh diri jika ia hanya hidup selama 1 juta tahun tanpa tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Depresi benar-benar racun paling keji di alam semesta yang hanya memiliki sedikit penawar untuk efeknya yang menjengkelkan. Felix tersenyum pahit sambil berkata, "Penatua, aku tidak dapat memahami apa yang telah kau lalui hingga menyerah pada hidupmu sebelumnya. Namun, aku berharap kau mempertimbangkan untuk menjalani kesempatan kedua dalam hidup ini." Apa gunanya? Sang J. Ermengander menggelengkan kepalanya dengan sedikit tanda penerimaan di matanya. Aku gagal menemukan tujuan hidupku bahkan saat aku dalam kondisi terkuatku dan punya lebih banyak waktu untuk berharap. Jadi, mengapa aku harus mengulang pengejaran yang sama tanpa arti saat berada di dalam wadah fana? Penatua, waktu telah berubah sejak hari wafatmu. Felix menyikut Asna pelan, memberinya isyarat untuk membaca pikirannya. Setelah melihat apa yang diinginkannya, dia mendengus kesal dan membuat layar yang menampilkan kenangan Felix tentang UVR, SG, SGA, hubungan antar ras, kedamaian alam semesta tanpa perang skala besar, dan masih banyak lagi. Kau tidak perlu menunjukkannya padaku. Sang J. Ermengander terkekeh, aku telah menghabiskan waktu 1 jam terakhir untuk melihat-lihat kenangan pentingmu. Aku sudah mengenalmu dan era saat ini. Sialan, kenapa semua orang membaca ingatanku? Felix mungkin marah di dalam, tetapi dia tersenyum malu di luar. Elder dipersilakan untuk melihat-lihat sebanyak yang kamu mau. Aku hanya berharap apapun yang kamu lihat mengubah keputusanmu menjadi lebih baik. Saya tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa saya tidak tertarik dengan banyaknya keajaiban dan ciptaan di era ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya, saya tetap pada pendirian saya. Sebelum Felix dapat menambahkan apapun, J. Ermengander tiba-tiba tersenyum aneh dan menjatuhkan bom padanya. Aku ragu kau akan bersikukuh seperti ini dalam menghidupkanku kembali.
jika kau tahu bahwa manipulasi racun yang kau cari tidak dapat diberikan kepadamu jika aku memutuskan untuk menghidupkanku kembali. Datang lagi. Felix tercengang, tak bisa menahan keraguan pada telinganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa manipulasi racun itu berhubungan dengan kesejahteraan J. Ermengander atau perlu diwariskan. Lagi pula, Asna sudah jelas mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sebuah kemampuan. Jika dia mencapai kemurnian asal, dia akan memiliki peluang besar untuk membukanya. Meski begitu, Felix tidak putus asa karena dia masih belum melihat kemampuan puncak yang terbuka setelah mencapai 99%. Dengan penuh harap, ia memejamkan mata selama beberapa detik, menyelami ingatannya. Sayang, hatinya hancur berkeping-keping saat melihat nama kemampuan yang sangat jauh dari kata yang sama dengan manipulasi racun. Ini tidak mungkin terjadi. Felix terus bergumam tanpa sadar sambil memeriksa lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap tidak ada bedanya. Dia benar-benar tidak mengerti manipulasi racun. Dia bahkan tidak mau repot-repot membaca sisa informasi tentang kemampuan itu karena tidak peduli betapa menakjubkan dan mencengangkannya kemampuan itu tidak akan pernah sama dengan manipulasi bebas. Peluang untuk membukanya sangat besar. Omong kosong. Berdasarkan perkataan J. Ermengander, Felix tidak mempunyai satu kesempatan pun untuk mendapatkannya sejak awal. Felix pasti berbohong jika dia bilang dia tidak merasa tertipu dan frustrasi. Tapi dia juga tahu bahwa bukan sepenuhnya salah Asna karena memberinya harapan palsu seperti itu. Dia mengerti bahwa dia tidak bermaksud menipunya atau melakukan apapun karena dia memberitahukan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Melihat wajahnya yang menyedihkan, Asna meminta maaf dengan lembut. Maaf, aku benar-benar berpikir bahwa kemampuan terkuat ular tua itu adalah memanipulasi racun. Itu bukan salahmu. Felix mendesah putus asa, aku juga menganggapnya begitu. Keahlian terkuatku adalah memanipulasi racun. J. Ermengander setuju dengan mereka pada poin ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya pada keyakinan mereka bahwa manipulasi racun adalah sebuah kemampuan. Dia melanjutkan dengan menjelaskan, manipulasi elemen secara bebas adalah anugerah yang diberikan kepada kita dengan sambaran petir yang datang dari atas saat kita masih makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa. Dengan anugerah itu, kita menerima kecerdasan, kekuatan, dan keabadian. Jadi, itu menjelaskan lampu merah dalam ingatan itu. Felix mengangkat alisnya karena terkejut setelah teringat bagaimana ular kecil itu tiba-tiba terbungkus dalam cahaya merah terang sebelum berpindah ke J. Ermengander. Ternyata cahaya itu sebenarnya adalah sambaran petir yang menyambar ular kecil itu. Namun, dengan penglihatan inframerahnya, ular itu tampak berwarna merah dalam ingatan. Mengapa kamu yang dipilih? Tanya Felix bingung. Itulah sebagian jawaban yang ingin kami temukan dalam perjalanan kami. Jawab J. Ermengander. Tidak mengherankan jika para leluhur terjerumus ke dalam depresi. Mereka benar-benar tidak tahu apapun tentang diri mereka sendiri. Mengapa mereka diberi anugerah seperti itu oleh alam semesta pada hari-hari awal penciptaannya? Mengapa makhluk-makhluk yang tidak memiliki kecerdasan diberi karunia-karunia itu secara acak dan bukannya langsung menciptakan ras baru? Yang paling penting, mengapa mereka diberi kekuatan yang luar biasa tanpa tanggung jawab yang sesuai? Tidak peduli berapa kali Felix mengutuk alam semesta karena bersikap dengki dan tidak memberikan apapun kepada manusia, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa alam semesta bersifat memihak dan tidak memihak. Jika tidak memberikan manusia atribut bawaan seperti kebanyakan ras, itu berarti ada alasannya. Jika leluhur dianugerahi dengan hadiah ini tanpa tanggung jawab, itu juga berarti ada alasan tersembunyi. Ia segera berhenti memikirkan hal tersebut, karena tidak mungkin ia akan menemukan alasannya, sementara para leluhur menghabiskan miliaran tahun untuk mencobanya tetapi berakhir dengan kegagalan. Teori atau ide apapun yang muncul dalam pikirannya, kemungkinan besar telah ditemukan ratusan kali. Oleh karena itu, ia mengosongkan pikirannya dari hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang ada di dekatnya. Saat ini, kekhawatiran terbesarnya adalah tidak terkena manipulasi racun. Melihat Felix tenggelam dalam pikirannya, Sang J. Ermengander tersenyum lembut sambil berkata, "Nak, kamu tidak perlu stres memikirkan manipulasi racun. Aku berencana untuk mewariskannya kepadamu sebelum kembali ke kehampaan kematian." Bingung, Felix menunjuk dirinya sendiri sambil bertanya, "Kenapa? Aku ragu aku melakukan sesuatu yang pantas untuk mendapatkannya." "Tentu saja, kau tidak pantas menerimanya. Anehnya,
Sang J. Ermumander menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tak peduli dengan Felix yang meringis kesakitan karena terbakar seperti ini, dia terus berbicara dengan nada marah. Namun, setelah aku membaca sebagian ingatanmu, aku menyadari bahwa beberapa leluhur telah melanggar perjanjian yang kita buat bersama dan memutuskan untuk mewariskan manipulasi unsur mereka kepada keturunan mereka. Sebuah perjanjian. Asna dan Felix menundukkan kepala mereka dengan bingung. Untungnya, J. Ermumander tidak memiliki kecenderungan Asna untuk bertindak misterius, seperti yang dia jelaskan sambil mengernyitkan alisnya dengan kesal. Setelah kami gagal mencari tujuan hidup kami, para leluhur lainnya dan aku membuat perjanjian untuk tidak mewariskan manipulasi elemen gratis kami kepada siapapun. Kami akan membawanya ke liang lahat bersama kami atau menyimpannya untuk selamanya. Tanpa menunggu Felix atau Asna bertanya apa tujuan dari perjanjian aneh itu, dia tersenyum kecut. Mungkin ini terlihat konyol di matamu, tapi kita membuat perjanjian ini untuk menentang alam semesta. Boah hahaha, tak peduli soal menyelamatkan muka J. Ermumander, Asna tertawa terbahak-bahak sambil memegang perutnya mendengar alasan bodoh itu. Felix yang ketakutan setengah mati, dengan cepat menutup mulut wanita itu dengan telapak tangannya sambil meminta maaf dengan dahi yang berkeringat. Tolong, tetua, jangan pedulikan dia. Dia agak terbelakang. Sang J. Ermumander terkekeh sembari melambaikan tangannya dengan acuh. Biarkan saja dia. Seorang anak dari ras Unigin berhak menertawakanku. Felix menelan ludah saat ia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata J. Ermumander. Asna bisa tertawa sepuasnya tanpa khawatir menyinggung J. Ermumander. Tapi bagaimana dengan Felix? Jika dia berani bersikap tidak sopan seperti dia, J. Ermumander tidak akan ragu untuk menyingkap kedok kesopanan dan berubah menjadi makhluk kejam yang dia lihat dalam ingatan. Mendengar suara-suara teredamnya, Felix menarik telapak tangannya dan menghadap Sang J. Ermumander lagi, sama sekali mengabaikan tatapan jahatnya. Asna kecil, jika kau membiarkanku menyelesaikannya, kau tidak akan tertawa. Sang J. Ermumander tersenyum lembut kepada Asna dan berkata, kita punya banyak alasan untuk menentang alam semesta. Namun, alasan nomor satu akan selalu menjadi keyakinan bahwa kita dikaruniai elemen dan kecerdasan untuk mengisi alam semesta dengan ras dan spesies intelektual yang beragam seperti beberapa mesin reproduksi. Sesuai dugaan, Felix tidak terkejut dengan hal ini, karena ia menyimpulkan demikian dari hubungan antara semua yang dilihatnya dalam ingatan dan apa yang disebutkan J. Ermumander sebelumnya. Dia telah menciptakan versi umum tentang masa lalu alam semesta dan asal-usul beberapa spesies dan ras. Pada tahun-tahun awal terbentuknya alam semesta, miliaran tahun lalu, hanya ada makhluk biasa tanpa kecerdasan atau ketertarikan pada unsur-unsur alam. Akan tetapi, semuanya berubah setelah anugerah itu dianugerahkan kepada leluhur. Merekalah satu-satunya yang memiliki kecerdasan, kedekatan unsur, dan cukup kekuatan untuk memerintah atas segalanya. Setelah mereka mulai memahami dan memanfaatkan kekuatan mereka, mereka terus menjelajahi alam semesta atau mulai kawin dengan spesies mereka sendiri selama jangka waktu bertahun-tahun. Keturunan mereka memperoleh kecerdasan dan sebagian kekuatan mereka, yang membuat mereka memulai peradaban perlahan-lahan dengan sendirinya. Galaksi demi galaksi, tata surya demi tata surya, dan planet demi planet, para primogenitor menyebarkan benih mereka kemana-mana, menciptakan manusia setengah manusia, dan manusia setengah manusia ini pergi dan kawin dengan manusia setengah manusia dari spesies yang lain. Hal ini terus berlanjut hingga ribuan variasi, spesies, dan ras yang berbeda lahir di seluruh kosmos. Setelah 100 juta tahun atau lebih, alam semesta dihuni dan dimiliki oleh mereka. Generasi pertama, yang lahir langsung dari para primogenitor, kemungkinan besar sudah meninggal, sehingga yang tersisa hanyalah generasi-generasi terakhir yang masih hidup, yang sama sekali tidak tahu menahu tentang keberadaan para primogenitor. Ketika nenek moyang kita bosan atau lelah mengembara untuk suatu tujuan, kemungkinan besar mereka menjadikan pengendalian dan pengelolaan unsur-unsur sebagai tujuan hidup mereka. Kemudian mereka mulai mengumpulkan pengikut dari seluruh alam semesta, yang memiliki ketertarikan pada elemen mereka, atau mereka adalah keturunannya. Dengan pengawasan mereka, kerajaan-kerajaan milik mereka mulai bermunculan bagaikan jamur di jagat raya. Dengan menggunakan terminologi lama, mereka berkembang dari daun ke cabang dan akhirnya memiliki seluruh pohon. Namun, tampaknya itu belum cukup karena mereka terus berekspansi secara agresif hingga konflik mulai muncul memperebutkan wilayah antara kekaisaran.
Sisanya adalah sejarah. Penatua, bisakah kau memberitahu kami satu leluhur yang mengkhianati perjanjian itu? Berharap bisa mengetahui lebih banyak, Felix bertanya dengan ekspresi jujur. Sayang sekali, sepertinya Sang J. Ermengander tidak bersedia meneruskan pembicaraan ini karena ia mulai menatap langit-langit lagi tanpa sadar. Felix menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum J. Ermengander menggelengkan kepalanya sedikit, kembali ke kenyataan. Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Felix bertanya dengan niat baik. Jangan pedulikan aku. Sang J. Ermengander memijat pelipisnya dengan lembut sebelum bertanya kepada Felix, apakah kau bersedia menerima tawaran menjadi pewaris racun yang baru? Saya bersedia. Felix tiba-tiba berdiri dan menundukkan kepalanya dengan hormat, dan saya siap untuk ujian apapun untuk membuktikan kelayakan saya atas gelar tersebut. Tenanglah, tidak ada ujian. Sang J. Ermengander memberi isyarat dengan tangannya agar Felix tenang sambil menjelaskan, aku sudah senang dengan apa yang kulihat dari ingatanmu. Senang sekali. Felix mendesah lega sambil bersandar ke belakang. Ia benar-benar merasa puas karena ia tidak perlu melewati cobaan atau ujian apapun, karena ia paham bahwa untuk ritual sepenting itu, Jormungandr akan membuat ujian itu menjadi neraka baginya. Untungnya, Jormungandr membuktikan sekali lagi bahwa ia adalah orang yang jujur, yang lebih suka menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan menghemat waktu. Lagi pula, dia sudah menghabiskan waktu 1 jam menelusuri kenangan Felix. Dia melihat Felix di saat-saat terbaiknya, di saat-saat terburuk dan terburuknya. Tidak ada penilaian yang lebih baik terhadap kepribadian seseorang selain melihat langsung ingatannya. Felix bahkan mengambil langkah lebih jauh dan menunjukkan keberanian dan tekadnya untuk tidak berlutut di hadapan Jormungandr meskipun dia sedang mengendalikan hidup dan matinya. Dengan demikian, dia berhasil mendapatkan persetujuan Jormungandr tanpa sepengetahuannya. Majulah, anakku, kata Jormungandr. Tanpa ragu, Felix melepaskan borgolnya dan mulai berjalan menuju tahta sambil menatap penuh hormat ke arah mata tenang Sang Jormungandr. Setelah sampai di sisinya, Felix menundukkan kepalanya dalam diam, menunggu gerakan Jormungandr. Mari kita mulai. Sang Jormungandr berdiri perlahan dari singgasananya, tingginya mencapai 3 meter. Dia mungkin berwujud manusia, tetapi itu tidak berarti dia akan memiliki tinggi yang sama dengan mereka. Angkat kepalamu, perintahnya. Felix menuruti perintah itu. Segera setelah itu, Sang Jormungandr menempelkan jarinya yang bersisik hijau di dahi Felix. Merasakan dinginnya jarinya, Felix menjadi sedikit gugup karena dia tidak tahu bagaimana prosesnya. Menyakitkan, lama, cepat, mudah. Baginya, Jormungandr juga tidak berencana untuk memberitahunya. Jadi, ia hanya menutup mata dan menenangkan diri. Tak peduli seberat apapun rintangan yang akan dihadapi, Felix yakin dengan toleransi rasa sakitnya untuk menghadapi hal terburuk sekalipun. Apakah kau siap? Tanya Jormungandr dengan tenang. Silakan. Felix menganggukkan kepalanya pelan sambil memejamkan matanya. Celakanya, ia seharusnya tetap membuka matanya karena ia sama sekali tidak melihat tulisan-tulisan berwarna ungu mulai bermunculan di kulit Jormungandr, seperti ular-ular kecil yang melata di atasnya. Akan tetapi, alih-alih berhenti setelah menutupi seluruh tubuh Jormungandr, mereka mulai berbaris sebagai satu kesatuan menuju lengan Jormungandr yang terentang, yang jarinya dikaitkan ke dahi Felix. Tak lama kemudian, prasasti pertama, yang muncul sebagai The Elseing Eye, telah mencapai ujung jari Jormungandr dan menyentuh kulit dahi Felix, menjadi kontak pertama. Merasa seperti ada sesuatu yang merayapi kulitnya, Felix membuka matanya dan terbelalak melihat ribuan prasasti merayapi dahinya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Merasa kewalahan, dia tanpa sadar ingin mengambil langkah mundur. Namun, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Bukan kakinya, bukan lengannya, bahkan bukan mulutnya. Satu-satunya hal yang mampu dilakukannya adalah berkedip dan menyaksikan tubuhnya diserbu dan diukir oleh kata-kata yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Melihat betapa besarnya ukuran mereka di tubuh Jormungandr, Felix bertanya-tanya apakah tubuhnya cukup besar untuk menampung semuanya sekaligus. Akan tetapi, setelah melirik ke bawah dengan sedikit susah payah, ia menyadari bahwa prasasti yang sampai ke tangannya itu jauh lebih kecil, tampak seperti kalimat-kalimat berwarna ungu yang bertato. Sayangnya, Felix tidak berhasil melihat sisa prasasti itu, yang sudah menutupi setiap inci tubuhnya, membuatnya merasa seperti dilemparkan ke dalam lubang yang penuh dengan ular. Setelah beberapa saat,
tulisan terakhir, yang secara mengejutkan hanya satu huruf, terukir di tengah dahi Felix. Apakah kita sudah selesai? Felix bertanya pada dirinya sendiri saat melihat Jormungandr telah menarik jarinya. Ia sungguh tidak menyangka prosesnya semudah dan secepat ini. Ia selalu mengira bahwa rasa sakit yang amat sangat menantinya, karena ia benar-benar menerima anugerah yang dianugerahkan kepada para leluhur oleh alam semesta. Tetapi mengapa saya masih lumpuh? Ia terus berusaha menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi tidak ada yang merespon keinginannya. Anakku, fokuslah di sini. Mendengar suara tegas Sang Jormungandr, Felix berhenti memandangi anggota tubuhnya dan kembali fokus pada Sang Jormungandr, yang tengah mengarahkan jarinya ke dahinya. Saat mata mereka bertemu, Jormungandr berkata dengan tenang, aktifkan. Aktifkan apa? Pergi ke aku. Tulisan-tulisan yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang, mengubah Felix menjadi bola lampu ungu yang menyilaukan. Jika hanya itu, Felix tidak akan berteriak seperti itu. Sayangnya, aktivasi itu disertai dengan rasa sakit yang mengerikan yang sudah diduga dalam ritual tersebut. Felix terus berteriak dalam hatinya karena ia merasa seluruh tubuhnya terbakar, tak mampu bergerak atau berteriak menahan rasa sakitnya. Dia benar-benar merasakan nasib para pemainnya, yang menjadi sasaran kombinasi korosi dan kelumpuhannya. Tak lama kemudian, asap mulai mengepul dari kulitnya diikuti oleh bau busuk daging terbakar. Di dalam kesadarannya, baik Asna maupun Jormungandr tidak terganggu olehnya. Namun, proses yang sama terjadi secara bersamaan pada tubuh asli Felix, membuat kamarnya diselimuti oleh mereka. Karena ruangannya sangat kecil, asap dan bau mulai keluar melalui jendela yang terbuka dan celah-celah pintu. Untungnya, tidak ada seorang pun di koridor karena semua anak muda di perkemahan sedang berada di lapangan sementara rekan-rekan satu tim Felix berada di dalam kamar mereka, mempersiapkan diri untuk hari besar besok. Namun, asap yang keluar melalui jendela tidak butuh waktu lama untuk masuk ke jendela kamar Noah, karena kamarnya terhubung dengan kamar Felix. Petik 1 tanda tanya petik 1. Noah memiringkan kepalanya dengan bingung melihat asap sambil berbaring di tempat tidurnya. Tak lama kemudian, dia pergi ke jendela dan menutupnya rapat-rapat. Astaga, dia bahkan tidak repot-repot melirik keluar dan mencari tahu sumber asap. Dia hanya mengibaskan asap dari tempat tidurnya dan kembali ke posisi berbaring, membuka hologram baru. Felix tidak memilih kamar tepat di sebelah Noah tanpa alasan. Ia tahu bahwa rasa ingin tahu Noah terhadap apapun yang tidak berhubungan dengan saudara perempuannya sudah sangat minim. Dengan demikian, jika sesuatu yang aneh terjadi padanya, dia tidak akan menarik perhatian tetangganya. Kalau Olivia, pintunya pasti sudah patah terkena kaki mungilnya, sehingga keadaan Felix pun terbongkar ke publik. Untungnya, proses itu tidak berlangsung lebih dari 20 detik sebelum cahaya keunguan mulai kehilangan kecerahannya, meringankan sebagian penderitaan Felix. Bahkan ketika tulisannya digelapkan lagi, Felix tetap merasakan kulitnya menusuk-nusuk berulang kali seperti kulitnya yang merah terbakar disemprotkan alkohol. Kita sudah selesai. Sang Jormungandr menganggukkan kepalanya tanda puas dan kembali ke singgasananya. Gedebuk, saat dia membalikkan punggungnya pada Felix, efek melumpuhkannya hilang, membuat Felix jatuh tertelungkup ke tanah. Aduh, merasa kesakitan, kali ini dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras setelah kulitnya yang terbakar bertambah parah akibat lantai keras dan dingin di rumah besar itu. Mengetahui bahwa ia tidak akan bisa sembuh sendiri tanpa keluar dari kesadarannya, Felix segera meminta sambil menangis, "Penatua, bolehkah saya mendapat waktu beberapa menit untuk minum ramuan peremajaan? Aku berangkat dalam 5 menit. Jormungandr memberitahunya dengan tenang. Kotoran. Felix buru-buru keluar dari alam bawah sadarnya dan mengeluarkan 3 botol peremajaan, lalu meminumnya dalam sekejap. Semenit kemudian, kulitnya yang memerah berubah pucat lagi. Tanpa mau repot-repot mempelajari prasasti yang ada di sekujur tubuh telanjangnya, Felix langsung kembali sadar. Setelah tiba di rumah besar dan melihat Jormungandr masih duduk di singgasana, dia menghela napas lega. Dia segera berjalan kembali ke posisinya dan membungkuk dalam-dalam kepada Sang Jormungandr, "Tetua, saya sangat bersyukur atas rahmat Anda, dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Anda. Kau tidak perlu merasa tegang karenanya." Sang Jormungandr terkekeh, "Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Teruslah jalani hidupmu seperti biasa dan gunakan elemen racun itu sesuai keinginanmu tanpa batasan." Sejujurnya,
Jormungandr hanya merasa tidak perlu menciptakan tanggung jawab atau memberi Felix tugas universal atau semacamnya saat dia juga tidak memilikinya. Para primogenitor diberi kekuatan besar tanpa tanggung jawab, dan Jormungandr hanya melakukan hal yang sama. Melihat bahwa dirinya diberi kebebasan penuh dalam urusan utilitas, Felix tidak dapat menahan senyum lebarnya karena gembira. Namun, kebahagiaannya segera padam setelah menyadari bahwa Jormungandr sedang berdiri, mungkin berencana untuk pergi. Felix tidak ingin Jormungandr begitu saja melompat kembali ke pelukan kematian setelah semua yang telah ia lakukan untuknya. Dia mengajarinya tentang masa lalu alam semesta dan bahkan memberinya manipulasi racunnya sendiri tanpa meminta apapun. Lupakan ciri-ciri kepribadian yang ia kumpulkan dari ingatannya, baru sekarang Felix benar-benar melihat dan mengenal Jormungandr. Dia pemaaf, santai, terus terang, sabar, dan yang paling penting sangat murah hati. Felix akan benar-benar merasa buruk jika dia tidak mencoba membantu Jormungandr untuk memilih pilihan lain selain kematian. Penatua, mohon pertimbangkan kembali keputusanmu. Felix berkata dengan sangat serius. Tidak, Sang J. Ermungandr melambaikan tangannya ke arah Felix. Apapun yang kau katakan, aku tidak punya rencana untuk bangkit kembali. Jika kau sama sekali tidak punya rencana untuk bangkit sekarang, maka tolong tetaplah berada dalam kesadaranku selama beberapa tahun. Felix berjanji, jika tidak ada yang kau lihat selama tahun-tahun itu yang membuatmu berubah pikiran, maka aku tidak akan mengganggumu lagi dengan masalah ini. Tolong, ledakan. Tidak ya tidak, Sang J. Ermungandr memukul kursi berlengan itu dengan telapak tangannya, sehingga menimbulkan gelombang suara yang keras, yang menggetarkan telinga Felix. Namun, Felix hanya menjentikkan jarinya dan mengganti jari-jari yang patah sebelum melanjutkan dengan tatapan memohon, hanya 2 tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliaran tahun yang telah dijalani oleh orang tua itu. Dasar kau bajingan keras kepala. Sang J. Ermungandr melotot ke arah Felix, berharap bisa menakutinya agar mengubah pendiriannya. Sayang, Felix tetap melanjutkan negosiasinya, 1 tahun. Hanya 1 tahun. Bagi yang lebih tua, itu sama saja dengan sekejap mata. Felix memberi isyarat dengan melirik Asna agar mendukungnya. Sayangnya, Asna sama sekali tidak menghiraukannya dan terus memainkan kukunya karena bosan. Bantu dia. Dia ada di celah mana? Dia benar-benar mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak ingin berbagi ruang kesadaran kecil ini dengan siapapun, bahkan J. Ermungandr. Namun, di sini dia mencoba yang terbaik untuk mengundangnya ke perselisihannya sendiri. Jika dia tidak yakin bahwa J. Ermungandr tidak akan pernah berubah pikiran, dia pasti sudah mulai mengutuk Felix. Sayang, kepercayaannya hancur setelah mendengar gumaman J. Ermungandr. 1 tahun, melihat Sang J. Ermungandr benar-benar mempertimbangkan masalah itu alih-alih langsung menolaknya, Asna tiba-tiba merasa merinding memikirkan dia benar-benar setuju. Hanya 1 tahun, orang tua mungkin tidak akan menyadarinya sebelum berakhir. Felix terus berusaha meyakinkan J. Ermungandr, ia hanya perlu J. Ermungandr menerimanya dan saat itu, ia bisa memperkenalkannya pada hiburan baru di UVR. Felix tidak tahu apakah 1 tahun cukup untuk membuat para J. Ermungandr ketagihan dengan kemeriahan era sekarang, tetapi dia bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membantu para J. Ermungandr mendapatkan kembali keinginan untuk hidup lagi. Itulah hal paling sedikit yang dapat dilakukannya untuk membalas budi Sang J. Ermungandr. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit berlalu. Felix dan Asna menahan napas menanti jawaban J. Ermungandr. Yang satu berdoa agar mendengar jawaban, ya, dan yang lainnya, tidak. Tak lama kemudian, Sang J. Ermungandr tersadar dari lamunannya dan menjawab dengan senyum lembut, kalau begitu, jangan pedulikan gangguanku. Ya, tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ketika Felix mengepalkan tangannya erat-erat karena senang dan gembira, Asna menarik-narik rambut merahnya sambil menunjukkan ekspresi geram. Dia segera mengarahkan jarinya ke J. Ermungandr dan berteriak kesal, dasar ular tua. Beraninya kau mendengarkan manusia biasa. Kau mempermalukan ras leluhur. Sang J. Ermungandr hanya terkekeh, tidak memperdulikan hinaannya. Sementara itu, Felix menyeringai bodoh memikirkan akan membawa J. Ermungandr bersamanya selama setahun. Ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya, entah rahasia kosmos atau ribuan kemampuan racun yang diciptakannya. Tiba-tiba,
Seringainya menegang setelah menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanipulasi racun. Dia segera bertanya kepada J. Ermumander dengan pandangan penuh harap, "Tetua, untuk menggunakan kemampuan dan semacamnya, apakah aku hanya perlu memikirkannya?" "Omong kosong apa yang kau katakan?" kata J. Ermumander, "Kau menerima manipulasi racun, bukan kemampuanku. Jika kau ingin menggunakan kemampuan hanya dengan pikiran seperti yang kau lakukan dengan sistem kultivasi sampahmu, kau harus terlebih dahulu menciptakan kemampuanmu sendiri dan berlatih menggunakannya berulang-ulang sampai kemampuan itu tertanam dalam dirimu." Jantung Felix berdebar kencang saat mendengarnya. Ia selalu percaya bahwa manipulasi elemen berarti hanya memikirkan kemampuan dan itu akan terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi, menurutnya ada hal lain di balik manipulasi racun itu selain itu. "Bagaimana aku bisa menciptakan kemampuanku sendiri?" tanya Felix. "Sebelum berpikir tentang menciptakan kemampuan, kau harus terlebih dahulu belajar cara memanfaatkan energi racun sesuai keinginanmu." Sang J. Ermumander menggelengkan kepalanya, "Jika kau bahkan tidak bisa melakukan itu, lupakan saja tentang menciptakan satu rangkaian racun. Memanfaatkan energi, itu tampaknya cukup rumit." Felix mengernyitkan alisnya saat bertanya, "Penatua, bisakah kau memberitahuku bagaimana cara melakukannya dengan tepat?" "Pikirkan saja sendiri," kata J. Ermumander, "datanglah kepadaku hanya saat kau menghadapi rintangan yang tidak dapat kau atasi. Saat itu, jangan ganggu aku dengan masalah-masalah itu." Mendengar itu, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia segera berdiri dan membungkuk sekali lagi kepada J. Ermumander, "Saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati tetua, dan saya harap saya bisa bertemu lagi dengan Anda suatu saat nanti." "Jangan sebut-sebut itu." Sang J. Ermumander hanya melambaikan tangannya dengan acuh, "Kau boleh meninggalkan kami sekarang. Aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Asna. Jaga perilaku baikmu." Felix menatap Asna dengan pandangan memperingatkan sebelum hancur menjadi partikel-partikel berkabut. Asna mengacungkan jari tengahnya sambil mengumpat sekali lagi, "Dasar pengkhianat." Setelah melihat Felix telah pergi, Sang J. Ermumander tersenyum lembut pada Asna dan bertanya, "Kamar mana yang akan aku ambil?" "Dalam mimpimu." Asna mencibir sambil menunjuk ke arah pintu. "Bangun rumahmu sendiri." "Kau benar." Sang J. Ermumander menganggukkan kepalanya, "Lebih baik begini." Sang J. Ermumander tiba-tiba berteleportasi keluar rumah besar itu. Ia mengarahkan jarinya ke ruang kosong di depannya dan berseru pelan, "Istana ke-100." Menanggapi panggilannya, kabut mulai naik dari danau secara perlahan, membentuk sesuai dengan keinginan Sang J. Ermumander. Pilar-pilar abu-abu raksasa adalah yang pertama kali mulai menampakkan diri satu persatu dalam bentuk lingkaran, menempatkan J. Ermumander tepat di tengah formasi. Kemudian, tembok dengan cepat berdiri, menghubungkan pilar-pilar itu satu sama lain. J. Ermumander mengarahkan jarinya ke puncak pilar tersebut dan kabut mematuhi perintahnya, menciptakan langit-langit seperti kubah. Namun, J. Ermumander masih jauh dari selesai saat dia terus mengarahkan jarinya ke dinding, pilar, lantai, dan langit-langit, memberi mereka masing-masing banyak detail artistik, yang membuat istana tampak agak hidup jika dibandingkan dengan dekorasi dasar Asna, yang hanya memiliki tempat tidur dan TV. Pada saat J. Ermumander jatuh ke lantai, singgasana dan patung besar wujud ularnya pun telah tercipta, memberikan istana itu martabat sebagai milik sang leluhur. Tidak buruk, meskipun semuanya tampak keabu-abuan karena terbentuk oleh kabut, J. Ermumander masih merasa cukup puas dengan hasil akhirnya. Akan tetapi, dia tidak tinggal di istana lebih lama dari yang diperlukan karena dia benar-benar ingin berbicara dengan Asna tentang beberapa hal penting. Dia menjentikkan jarinya dan dia diteleportasi kembali ke rumah besar Asna, yang tampak seperti gubuk yang dibangun kasar jika dibandingkan dengan kemegahan istana. Yah, menyebut rumah Asna sebagai mansion hanya untuk sedikit memuaskan egonya. Tapi kenyataannya, mansion macam apa yang hanya punya tempat tidur dan TV? Asna mungkin tidak pernah peduli dengan penampilan rumahnya dan Felix pun tidak repot-repot mengejeknya karenanya. Namun, setelah J. Ermumander menciptakan rumah dengan cara yang kasar, mantranya pun hancur. Pikiran Asna kecil yang memberitahuku. "Apa kau mencoba memprovokasiku?" Asna berteriak marah sambil menunjuk istana yang sangat besar itu. "Sudah kubilang, buatlah rumah sialan, bukan istana yang mencapai penghalang jiwa." Sang J.
Ermumander menatapnya dengan jujur sambil berkata, tapi, ini adalah rumah terkecil yang pernah aku tinggali sebelumnya. Sayangnya, kejujurannya itu membuatnya tampak seperti sedang menyombongkan diri di hadapan Asna. Dan Asna sama sekali tidak mempercayainya. Kalau begitu, biar kutunjukkan rumahku yang terkecil juga. Dia mencibir sambil menjentikkan jarinya, menghancurkan seluruh rumahnya dalam sedetik. Dia lalu melayang ke udara dengan kedua tangannya terbuka, mengangkat awan kabut raksasa bersamanya. Sang J. Ermumander terus menonton tanpa berkata apa-apa saat ia mencoba membuat rumah besar baru yang 5 kali lebih besar dari rumahnya dan lebih glamor dari sebelumnya. Akan tetapi, saat Asna hendak memberikan sentuhan akhir pada rumah besar itu, ia menyadari bahwa kabutnya tidak cukup. Danau itu benar-benar dikeringkan oleh mereka. Meski begitu, Asna tidak gentar saat dia menggunakan kabut istana J. Ermumander untuk merampungkan sentuhan terakhir. Hal ini membuat J. Ermumander sedikit kesal karena ia melihat kubah bulat yang sempurna itu kehilangan sebagian besarnya, sehingga menghilangkan keindahan istananya. Asna kecil, itu bukan hal yang sopan untuk dilakukan. Sang J. Ermumander menegurnya dengan lembut sambil melambaikan tangannya, mengambil kembali kabut yang dicuri dan memperbaiki kubah itu lagi. Asna tidak menjawab, dia hanya mendengus dan mengambil bongkahan kabut besar dari gerbang istananya kali ini. Celakanya, sebelum dia bisa menggunakan kabut itu, dia melihat J. Ermumander telah mengambil sebagian besar gerbangnya dan menggunakannya untuk memperbaiki gerbangnya. Berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya, Asna bertanya sambil menggertakkan giginya, "Ular tua, apakah kau mencoba memulai perang?" "Aku tidak mencoba memulai apapun." Sang J. Ermumander tersenyum, "Tapi, aku tidak akan membiarkanmu menggertak kebaikan ular tua ini." "Saya mengerti maksudnya." Asna menyipitkan matanya dengan tatapan tidak bersahabat ke arah J. Ermumander, yang juga menatapnya dengan ekspresi jujur. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang melakukan sesuatu karena mereka hanya terus melakukan kontak mata yang berlangsung selama beberapa detik. Suasana mulai menjadi tegang karena satu-satunya hal yang bergerak adalah butiran kabut kecil, berkeliaran di sekitar ruang kesadaran. Tepat saat bibir Sang J. Ermumander terbuka sedikit, ingin berbicara dan memecah suasana tegang, mata Asna yang menyipit terbuka lebar, saat dia melambaikan kedua tangannya ke istana Sang J. Ermumander, suara mendesing. Seluruh istana pecah menjadi awan kabut raksasa sebelum mulai menyatu dengan rumah besar Asna, membuatnya sangat luas dan lebar dengan ratusan ruangan di dalamnya. Setelah selesai, Asna mengarahkan jarinya ke tempat sebelumnya di istana dan menciptakan sebuah gubuk tampak kasar dengan sebuah tempat tidur tunggal. Sekarang sudah lebih baik, ia tersenyum manis kepada J. Ermumander yang terdiam dan berkata, "Mari kita lanjutkan pembicaraan kita di rumahku yang sederhana ini. Aku tidak bisa berbicara dengan anak nakal sepertimu." Sang J. Ermumander menepukkan tangannya 2 kali dengan ekspresi serius, "Hari ini aku akan mengajarimu sopan santun." Suara mendesing. Melihat rumahnya runtuh, Asna berteriak sambil berusaha mengendalikan kabut itu lagi, "Ini perang sialan." Sementara itu, di luar alam sadar, Felix tengah memeriksa tulisan berwarna ungu di cermin dengan tatapan terfokus. Ia terus mencoba mengartikan huruf-huruf aneh itu tetapi tidak berhasil. Ia bahkan bertanya kepada Ratu, tetapi Ratu hanya memberikan jawaban negatif seperti terakhir kali. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa prasasti itu sama dengan prasasti yang dilihatnya di ingatan J. Ermumander saat dia merayap di puncak gunung. Ketika dia bertanya kepada Asna apakah benda-benda itu punya makna, dia menjawab dengan jawaban positif. Ini menandakan bahwa dia punya gambaran tentang benda-benda itu atau setidaknya pernah melihatnya di suatu tempat. Akan tetapi, sebelum bertanya kepada Asna yang pelit, yang suka menyimpan rahasia, dia berencana untuk melihat apa yang ada dalam pikiran J. Ermumander tentang mereka. "Aku penasaran apa yang sedang mereka bicarakan." Ia dipenuhi rasa ingin tahu tentang hal-hal yang dibicarakan antara Asna dan J. Ermumander, 2 makhluk di puncak piramida alam semesta. Dia percaya bahwa apapun yang keluar dari bibir mereka akan menjadi omong kosong tingkat tinggi yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Dia merasa cukup terganggu karena tidak diikut-sertakan dalam pembicaraan tersebut, sehingga dia merasa ditinggalkan. Namun, Felix masih cukup bijaksana untuk memberi mereka ruang yang mereka inginkan, dan dia merasa bahwa ketika mereka melihat bahwa dia siap, dia akan diberitahu oleh mereka. Untuk saat ini,
Dia hanya bisa mulai mencoba memanfaatkan unsur racun meskipun dia berbau seperti kotoran. Dia ingin mandi, tetapi tulisan itu tidak dapat disembunyikan dan dia tidak tahu cara menghapusnya secara manual. Ia mencoba memerintah mereka dengan pikiran, tetapi tidak berhasil. Jadi, ia hanya bisa menunggu sampai Ermungander menyelesaikan percakapannya dengan Asna sebelum bertanya kepadanya tentang metode tersebut. Aduhai, kalau saja ia tahu bahwa mereka berdua kini tengah bertarung melawan kabut bagaikan anak-anak yang bermain dengan salju, ia pasti akan mengutuk mereka berdua dan membuang segala rasa formalitas. Manfaatkan elemennya, UHMMM. Sambil berpikir, Felix duduk dalam posisi meditasi sambil meletakkan dagunya di buku-buku jarinya. Ia merenungkan cara yang paling masuk akal untuk mencapainya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras ia memikirkannya, ia selalu kembali pada keyakinan bahwa ia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam. Ermungander hanya menyebutkan bahwa ia perlu melupakan penggunaan satu pikiran untuk mengaktifkan suatu kemampuan. Namun, ia tidak menolak gagasan untuk menggunakan pikiran guna memanipulasi elemen. Kita mulai dengan yang sederhana. Felix memejamkan matanya dan mulai membayangkan seutas tali yang terbuat dari racun dalam benaknya. Dia dengan hati-hati memikirkan bentuk, ukuran, bujukan yang digunakan, dan durasinya. Dia ingin teliti dalam manipulasinya. Setelah menciptakan gambaran yang jelas dalam benaknya, dia mengulurkan telapak tangannya ke depan, yang memiliki satu huruf, muncul sebagai di tengahnya. Kemudian, ia membagi fokusnya antara gambaran tali racun dan energi racun yang mengalir dalam tubuhnya. Dia terus memberi perintah agar energi racun berkumpul di telapak tangannya dan keluar melalui pori-pori sebelum membentuknya menjadi tali. Sayangnya, perintahnya diabaikan begitu saja, seakan-akan dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Namun, Felix tidak patah semangat dan terus melanjutkan usahanya dengan ekspresi tenang. Alasan dia tidak kehilangan harapan adalah karena hubungan kecil yang dia miliki dengan energi racun dalam tubuhnya. Saat ia terbangun dan mulai menyerap energi racun, ia selalu merasakannya ada di seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana mengendalikannya, tetapi racun itu selalu ada. Jika bukan karena perasaan kecil ini, Felix tidak akan bisa mengetahui berapa banyak energi yang dimilikinya atau berapa banyak yang hilang darinya. Namun, hanya itu yang dapat ia lakukan dengan perasaan ini. Ketahuilah kapasitasnya, tidak lebih, tidak kurang. Bukannya dia tidak pernah mencoba menggunakan perasaan ini dan mengendalikan energi menjadi sesuatu yang lebih. Namun, usahanya berakhir dengan kegagalan seperti halnya setiap garis keturunan lainnya selama berabad-abad. Triliunan koin terbuang sia-sia oleh manusia untuk penelitian guna menemukan cara memanfaatkan perasaan kecil itu. Sayang, hasil akhir selalu kosong tanpa ada penemuan baru. Astaga, UVR pun pernah menerbitkan bahwa manusia bahkan telah menugaskan penelitian ini kepada Metal Rache bertahun-tahun lalu, tetapi hingga kini, tidak ada satupun pembaruan mengenai masalah ini yang diunggah di UVR. Bahkan Metal Rache dengan kecerdasan mereka yang hebat gagal memberikan hasil yang berbeda. Sekarang, sudah ditetapkan bahwa satu-satunya waktu di mana energi unsur dalam tubuh manusia digunakan adalah selama aktivasi kemampuan. Namun, Felix percaya bahwa dengan manipulasi racun, energi di dalam tubuhnya akhirnya akan mulai merespons keinginan dan perintahnya, bergerak dan terbentuk sesuai keinginannya. Meskipun percobaan pertamanya selalu berakhir dengan kegagalan, ia terus mengulang rangkaian yang sama berulang-ulang tanpa berhenti. Menit demi menit berlalu, kemudian jam demi jam. Para junior sudah selesai berlatih dan memasuki asrama. Suara riuh mereka saat berjalan di lorong terus bergema di ruangan itu. Namun, fokus Felix tidak terputus sama sekali, karena ia hanya terus mengulang latihan yang sama persis seperti robot. Ia telah mencoba sebanyak 70 kali, karena setiap kali fokusnya hilang, ia harus memulai dari awal lagi. Namun, selama upaya tersebut, ia menyadari bahwa ia mulai merasakan energi dalam tubuhnya semakin jernih daripada pertama kali. Jika bukan karena kemajuan kecil yang diperhatikannya, dia pasti sudah menyerah pada metode ini dan mencoba memikirkan metode lain. Tapi sekarang, dia mengabaikan segalanya, bahkan perutnya yang keroncongan, yang terus mengeluh karena tidak diberi makan selama lebih dari setengah hari. 4 jam lagi berlalu dalam sekejap mata. Kelelahan dan rasa lapar akhirnya mulai menggerogoti Felix. Fokusnya terus terpecah, membuatnya hampir mustahil untuk melanjutkan latihan. Karena itu,
Ia memutuskan untuk istirahat makan malam sebelum melanjutkan lagi. Felix menyodorkan 3 wadah makanan yang tertutup rapat di sebelahnya. Ia membukanya satu persatu, memperlihatkan 3 jenis makanan, salad hijau, sup sayuran, dan terakhir dada ayam dengan nasi. Felix sudah menyimpan wadah makanan itu di kartu spasialnya selama seminggu. Namun, ayam dan supnya masih mengepulkan uap, seolah-olah baru dimasak setengah jam yang lalu. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam ruang kartu spasial akan dibekukan dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Dan karena tidak ada unsur maupun hukum dalam kartu spasial, hanya benda mati yang diterima di dalamnya. Jika tidak demikian, perlombaan cacing luar angkasa akan memulai layanan Uber universal, mengantarkan klien dalam perut mereka. Setelah Felix menghabiskan makanannya, ia meletakkan wadah-wadah itu di samping pintu, agar ia tidak lupa mengembalikannya ke dapur kafetaria, di mana ia, dengan lembut, membujuk sang koki untuk memasak makanan-makanan tersebut. Saatnya ronde kedua, merasa nyaman dan fokus, Felix menutup kakinya dalam posisi meditasi dan terus menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Setelah melakukan hal itu, dia memejamkan matanya dan mulai membayangkan tali racun itu lagi. Karena dia telah melakukannya ratusan kali, tidak memerlukan waktu sepersekian detik pun sebelum gambaran itu terwujud dalam pikirannya. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan mulai merasakan energi di dalam tubuhnya. Tidak seperti pertama kali, Felix benar-benar dapat merasakan energi seperti dia mendengar detak jantungnya sendiri. Ia tidak tahu apakah itu karena latihannya yang terlalu lama atau karena waktu istirahat makan malam, tetapi setelah memejamkan matanya kali ini dan memfokuskan diri pada energi itu, ia benar-benar dapat merasakannya mengalir dalam tubuhnya tanpa henti seperti aliran darahnya sendiri. Dia tahu bahwa ini adalah kemajuan yang sangat besar. Bagaimanapun, jika dia masih tidak bisa mengendalikan energinya, perasaan ini sama tidak bergunanya dengan informasi Asna. Ini dia. Tanpa basa-basi lagi, Felix mulai memerintahkan energi itu untuk mewujud menjadi untaian racun di atas telapak tangannya. Ia menunggu beberapa detik, tetapi ia masih merasakan bahwa energi itu statis. Dia tidak ingin mempercayainya tapi hasilnya ada di hadapannya. Apakah aku melakukan kesalahan dalam pendekatan ini? Atau memang metodenya yang salah sejak awal? Felix mendesah putus asa, mungkin aku harus. Merasakan geli yang tiba-tiba di bagian tengah telapak tangannya yang terulur, Felix mendekatkan tangannya ke wajahnya dan mulai mengamatinya dengan saksama, bertanya-tanya dari mana datangnya sensasi itu. Tak lama kemudian, matanya terbelalak karena kegirangan dan kegembiraan setelah melihat serpihan kecil kabut merah berkumpul menjadi untaian panjang sebelum terpecah dan mengulangi urutan yang sama. Sial, ini benar-benar berhasil. Senang dan gembira, Felix mengangkat telapak tangannya ke udara sambil menggenggam pergelangan tangannya erat-erat, sambil berteriak sekeras-kerasnya, ini sangat berhasil. Sayangnya, dia sama sekali lupa bahwa saat itu sudah lewat tengah malam dan sebagian besar junior sedang tidur. Oleh karena itu, teriakannya menggelegar di seluruh lantai, membangunkan Olivia, Noah, dan yang lainnya. Deguk, kesal, Nuh memukul tembok dengan tinjunya, menyuarakan keluhannya. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Felix, jadi dia tahu bahwa dialah yang berteriak. Namun sisanya, mereka hanya saling menyalahkan dan mengumpat sebelum kembali tidur. Salahku, Felix meminta maaf di dekat tembok sambil matanya masih terpaku ke telapak tangannya, yang masih dipenuhi kabut merah yang berusaha sekuat tenaga untuk menyatu menjadi seutas benang. Menyadari bahwa keresahan dan kurangnya fokusnya mungkin menyebabkan tali itu terus putus, Felix menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia menyipitkan matanya ke kabut merah dan mencoba memanipulasinya agar menyatu dan benar-benar tetap melekat kali ini. Namun, seperti sebelumnya, perintahnya diabaikan. Meski begitu, Felix tidak kehilangan fokus dan terus menatap telapak tangannya. Setelah beberapa detik, dia tidak dapat menahan senyum lebarnya saat melihat kabut merah mematuhi perintahnya dan bergabung membentuk satu benang merah panjang yang terus melayang di atas telapak tangannya. Tali itu sangat kecil dan tidak terlihat dari jarak 5 meter. Namun, di mata Felix, tali itu tampak sebesar dunia. Ia tahu bahwa ia baru saja menciptakan suatu prestasi yang akan bertahan dan diceritakan hingga berabad-abad mendatang. Dia akan tertulis dalam buku sebagai manusia pertama yang memanfaatkan dan memanipulasi elemen atas kemauannya sendiri.
Sebuah langkah besar bagi umat manusia telah diambil di ruangan kecil yang kotor ini, tanpa diketahui siapapun. Gemuruh. Suara gemuruh guntur menggema di atas langit cerah kediaman itu, membuat semua orang ketakutan. Para prajurit di atas menara mengangkat kepala mereka dan menyadari bahwa tidak ada satupun awan yang terlihat, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar suara gemuruh guntur yang acak itu, Felix melihat ke jendela dan tersenyum tipis, sepertinya para sejarawan tidak berbohong. Alam semesta bertepuk tangan untuk Tuan Bardot, pencipta alam asal. Dia menatap tali itu sekali lagi sebelum mengepalkan tangannya dan memecah tali itu menjadi partikel-partikel merah. Jangan bertepuk tangan terlalu cepat. Felix menyeringai percaya diri sambil menatap kosmos yang tak terbatas. Ini baru permulaan. Sayang, momennya tidak bertahan sedetik pun sebelum dirusak oleh dua suara dalam benaknya. Bayangkan saja kalau kamu merasa sombong setelah menciptakan seuntai racun. Asna mengejek, membutuhkan waktu 10 jam untuk memasuki tahap pertama manipulasi. Desahan kecewa J. Ermumander terdengar di benak Felix. Aku mulai meragukan keputusanku untuk memberimu manipulasi racunku. Senyum percaya diri Felix tiba-tiba mengeras mendengar suara J. Ermumander. Ia yakin bahwa menemukan cara memanipulasi racun dalam waktu kurang dari setengah hari saja sudah merupakan prestasi yang patut dipuji. Tetapi, sepertinya standar untuk mengesankan para J. Ermumander terlalu tinggi. Dia terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, Penatua, apa yang Anda maksud dengan tahap pertama? Apakah ada tahap yang lebih lanjut? Tidak ada salahnya menceritakannya kepadamu, kurasa. J. Ermumander berhenti sejenak sebelum mulai memberitahu Felix bahwa secara bersamaan ada 3 tahap untuk manipulasi unsur. Tahap pertama disebut manipulasi batin, seperti namanya, energi racun yang dimanipulasi adalah energi racun yang ada di dalam tubuh. Ini seharusnya menjadi tahap termudah dari ketiga tahap karena Felix sudah dapat merasakan energi di dalam tubuhnya, yang memudahkannya untuk mengendalikannya. Mendengar hal itu, Felix menduga bahwa tahap kedua ada hubungannya dengan pengendalian energi yang tidak diserap olehnya. Seperti yang diharapkannya, J. Ermumander melanjutkan dengan menjelaskan bahwa tahap kedua disebut manipulasi eksternal. Dan untuk mencapainya, Felix perlu mempelajari cara memanipulasi energi beracun dan racun itu sendiri yang berada di luar jangkauannya. Seperti memanipulasi energi di dalam batu racun tanpa menyerapnya atau bahkan menyentuhnya. Saat ini, Felix sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya, dan dia tidak berencana untuk memikirkannya sekarang. Karena manipulasi batinnya yang seharusnya paling mudah, masih jauh dari sekadar sampah. Fakta bahwa energi racun membutuhkan beberapa detik untuk menanggapi perintahnya sudah cukup sebagai bukti. Kamu harus fokus hanya pada 2 tahap itu dan lupakan tahap ketiga. Sang J. Ermumander berkata, ketika aku melihat bahwa kamu layak untuk naik pangkat, aku akan memberitahumu tentang hal itu. Felix akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik dan ingin tahu tentang hal itu. Namun, ia tahu bahwa hal itu hanya akan mengacaukan langkahnya karena ia akan selalu berpikir untuk terburu-buru mencapai etapa ketiga alih-alih berfokus pada apa yang tersedia. Siapa yang menciptakan sistem ini, Elder? Tanya Felix, apakah sistem ini hanya berlaku untuk para leluhur atau semua ras yang memiliki manipulasi elemen? Memang itu diciptakan oleh kita dan digunakan selama miliaran tahun oleh keturunan kita dan ras yang baru lahir. Namun, mereka hanya bisa naik ke tahap kedua. J. Ermumander tersenyum, hanya primogenitor yang memiliki persyaratan untuk mencapai tahap ketiga. Sepertinya ini adalah sistem umum yang dioperasikan di masa lalu oleh ras-ras yang menggunakan elemen, seperti ras cacing luar angkasa. Bagaimana sekarang? Felix tidak tahu apakah itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang lain untuk setiap ras, atau masih sama saja. Namun, yang paling membingungkannya adalah kenyataan bahwa tahap ketiga hanya dapat dicapai oleh para primogenitor. Persyaratan macam apa yang mereka miliki sementara yang lain tidak. Ketika dia sedang memikirkannya, matanya tertuju pada prasasti berwarna ungu, yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jawabannya ada di depannya selama ini. Namun dia harus bertanya untuk memeriksa apakah asumsinya benar, Penatua, apakah tahap ketiga ada hubungannya dengan prasasti tersebut. Sayang, Sang J. Ermumander tidak mau menjawabnya karena ia mengalihkan pokok bahasan, saya lihat kamu sedang berjuang untuk menyingkirkannya. Melihat bahwa dia tidak punya rencana untuk menjawab,
Felix pun segera melupakan masalah itu dan memohon dengan nada penuh harap, "Elder, tolong ajari aku cara menyembunyikannya. Aku tidak bisa berjalan di depan umum seperti ini. Cobalah untuk memesannya lagi seperti yang kau lakukan dengan energi racun." Jawab J.R. Mumander. Itu saja, meskipun dia agak skeptis, karena dia sudah mencoba metode itu tetapi tidak berhasil, Felix tetap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menutup matanya dan mencoba merasakan tulisan itu seperti yang dia lakukan dengan energi. Tanpa diduga, dia benar-benar berhasil. "Apa-apaan ini? Kenapa aku bisa merasakannya sekarang tapi tidak sebelumnya?" tanyanya dengan heran dan bingung. Tanpa menunggu J.R. Mumander menyuruhnya memikirkan sendiri, Felix memikirkan masalah itu di otaknya selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa hanya ada satu jawaban. Dia berhasil melangkah ke tahap manipulasi batin. Sebelumnya, dia mungkin menerima manipulasi racun dari J.R. Mumander, tetapi tidak ada yang benar-benar berubah selain prasasti yang terukir di tubuhnya. Namun setelah 10 jam berlatih memanggang, ia akhirnya berhasil membuat serangkaian racun sendiri, membuatnya benar-benar menggunakan manipulasi racun. Dia tidak tahu apakah prasasti itu menyetujuinya atau sesuatu seperti itu setelah mencapai manipulasi batin, tetapi Felix bersyukur bahwa dia benar-benar bisa merasakannya sekarang. Ia buru-buru memerintahkan mereka untuk mundur kembali ke dalam tubuhnya, dan benar saja, prasasti itu mulai meluncur di kulitnya, menuju ke satu arah. Felix pergi ke cermin dan memperhatikan bahwa tulisan itu memasuki huruf tunggal yang ada di dahinya, yang muncul sebagai. Beberapa saat kemudian, tidak ada satupun tulisan yang terlihat di kulit Felix, kecuali yang ada di dahinya. Felix tidak ingin hal itu tetap ada karena terlihat seperti tato di dahinya. Dia sama sekali tidak menyukai gaya hidup seperti itu. Sayangnya, dia terus memerintahkannya berulang-ulang hingga memudar namun tidak banyak perubahan. "Jangan repot-repot mencabutnya karena itu tidak mungkin." Sang J.R. Mumander terkekeh melihat wajah Felix langsung berubah tidak sedap dipandang. "Namun Anda dapat memperkecil ukurannya hingga hampir tidak terlihat," ujarnya. Tanpa menunda sedetik pun, Felix memerintahkan hal itu terjadi. Melihatnya semakin mengecil dan mengecil hingga tampak seperti titik kecil di dahinya, Felix menghela napas lega. Dia benar-benar tidak ingin wajahnya ditato. "Penatua, bolehkah saya tahu apa itu?" "Tidak, ahem, cukup adil." Felix yang tidak terganggu dengan usahanya untuk bertanya tentang prasasti itu ditutup seperti itu, tertawa paksa sambil berjalan menuju lemarinya. Dia mengambil handuk dan menggulungnya di sekujur tubuh telanjangnya. Dia telanjang sepanjang waktu karena pakaian yang dikenakannya sebelumnya telah terbakar habis oleh ritual pemindahan, dan dia tidak ingin mengenakan pakaian baru saat dia benar-benar bau seperti sampah. Jujur saja, Felix sama sekali tidak terganggu saat Asna melihat tubuhnya yang telanjang. Jangan sebut-sebut tentang J.R. Mumander, yang tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Keok, tepat saat Felix membuka pintu dan hendak mandi sebentar, dia ingat bahwa ada jam malam lewat tengah malam. Tetapi kemudian, dia juga ingat bahwa dia adalah Felix, kapten tim nasional. 30 menit kemudian, Felix kembali ke kamarnya, merasa lebih segar dari sebelumnya. Sebagaimana dugaannya, kedua prajurit yang berdiri di ujung lorong di samping kamar mandi tidak membiarkan sedikit pun mengintip setelah melihatnya. Mereka mungkin diberi perintah oleh direktur untuk membiarkan Felix melakukan apa yang diinginkannya. Jika tidak demikian, Felix tahu bahwa ia harus meyakinkan mereka dengan lembut. Setelah mengenakan pijamannya ia langsung pergi tidur, berencana untuk tidur lebih awal. Jika besok mereka tidak meninggalkan kamp saat fajar menyingsing, dia akan menghabiskan 1 atau 2 jam lagi untuk memanipulasi racunnya. Sayangnya, semua tim negara diperkirakan akan berada di Berlin besok karena kompetisi akan dimulai dalam 4 hari. Mereka diberitahu oleh George bahwa akan ada upacara, pesta, dan parade, semua gangguan yang Felix benci. "Selamat malam teman-teman," Felix menyapa dengan lembut sambil memejamkan matanya. "Baju tidur, selamat malam, anakku." Mendengar suara berat J.R. Mumander, Felix tersenyum puas dengan gagasan agar dia tetap sadar selama setahun penuh. Akan tetapi, ia masih berharap agar J.R. Mumander bertahan beberapa tahun lagi atau bahkan mengubah keputusan keras kepalanya untuk mencari kematian. Felix sekarang punya cukup waktu untuk menyusun banyak rencana agar hal itu terwujud.